Setelah jiwa pemangsa jiwa Wang Lin membunuh 6 anggota inti keluarga Teng, jiwa itu dengan cepat kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan merenung sejenak. Saat dia membunuh pria parubaya itu, dia melihat sosok yang mengguncang hatinya. Jika matanya tidak membodohinya, maka orang itu adalah Wang Zuo. Wanita di sampingnya adalah putri dari pria parubaya. Jelas ada hubungan di antara mereka. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyingkirkan bendera pembatas, cermin perunggu, dan iblis. Kemudian, dia melompat ke binatang nyamuk itu dan dengan cepat menemukan wanita yang bersama Wang Zuo melalui akal sehatnya. Arah yang dilalui wanita itu bukanlah menuju kota keluarga Teng, melainkan perbatasan negara. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengejarnya. Teng Xiu dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun dia melarikan diri, dia tidak bisa menghentikan keluarnya air mata. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya, tapi dia merasakan perasaan yang sangat membebani hatinya hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Perasaan kompleks di hati Wang Zuo menjadi semakin kuat. Meskipun dia merasa sangat baik ketika anggota keluarga Teng terbunuh, dia sekarang merasakan keprihatinan yang mendalam. Tubuh Wang Zuo bergetar. Dia berhenti bergerak dan memejamkan mata saat mengingat keluarganya dibunuh oleh keluarga Teng. Teng Xiu melihat Wang Zuo berhenti, jadi dia segera berhenti bergerak juga. Dia menatapnya sambil menggigit bibir bawahnya. Saat ini, pria ini, suaminya, adalah satu-satunya yang bisa ia andalkan. Setelah beberapa saat, Wang Zuo membuka matanya dan dengan kejam menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa keluarga Teng adalah musuhnya dan dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Teng Xiu. Selama mereka berasal dari keluarga Teng, mereka harus mati. Teng Xiu dengan cepat bergerak maju untuk menghentikan Wang Zuo. Air matanya mengalir tanpa henti. Wang Zuo menguatkan hatinya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan Teng Xiu ke samping. Dia berkata, "Pergi. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain." Teng Xiu menatap Wang Zuo dengan mata putus asa. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia menggigit bibirnya begitu keras hingga mengeluarkan darah. Dia berlinang air mata saat dia mencoba meraih Wang Zuo. Tapi Wang Zuo mengelak lagi dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak mau pergi. Kalau begitu aku pergi." Dengan itu, dia mulai terbang ke arah yang berlawanan. Teng Xiu menatap punggung Wang Zuo dengan tercengang. Keputusasaan di matanya semakin kuat. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Wajahnya menjadi merah karena sakit-sakitan dan dia batuk seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat saat dia mencoba menenangkan diri. Sebenarnya, saat Wang Zuo berbalik, dia bisa merasakan hatinya terkoyak, tetapi memikirkan tentang kematian semua anggota keluarganya, dia memaksa dirinya untuk menguatkan hatinya. Pada saat ini, rasa sakit yang dirasakan Wang Zuo tidak kalah menyakitkannya dengan rasa sakit Teng Xiu. Teng Xiu tersenyum menyedihkan saat dia dengan lembut memanggil Wang Zuo. "Jangan pergi." Tubuh Wang Zuo bergetar. Dia mengepalkan tinjunya saat dia tiba-tiba berbalik ke Teng Xiu dan berteriak, "Enyahlah." Dengan itu, dia dengan cepat mempercepat dan dalam sekejap mata, menghilang tanpa jejak. Darah keluar dari mulut Teng Xiu lagi saat dia melihat ke arah menghilangnya Wang Zuo. Dia tersenyum pahit dan kebingungan memenuhi matanya. Meskipun dunia ini luas, dia tidak tahu kemana harus pergi. Dari dua pria paling penting di dunia baginya, dia tidak tahu apakah yang satu masih hidup atau mati dan yang lainnya meninggalkannya. Bagi seorang wanita, ini tidak ada bedanya dengan runtuhnya langit. Wang Zuo terbang lebih dari 10 km jauhnya. Tangannya berdarah karena mengepalkan tangannya begitu keras. Bayangan kematian anggota keluarganya memenuhi pikirannya, namun pemandangan kesedihan dan keputusasaan Teng Xiu perlahan menggantikannya. Setelah sekian lama, Wang Zuo mendarat di tanah. Dia berlutut menghadap ke arah kampung halamannya, bersujud dengan kejam, dan berkata, "Ayah, ibu, anakmu tidak berbakti." Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Kemudian, dia bangkit dan segera mengejar Teng Xiu. Saat dia menoleh, dia merasa seperti melihat anggota keluarganya, terutama orang tuanya, menatapnya dengan tatapan menyakitkan. Mereka semua menunjuk ke arahnya dan menyebutnya pengkhianat, menyebutnya anak haram keluarga Wang. Hati Wang Zuo terbelah menjadi dua saat dia mengejar Teng Xiu. Segera, dia melihat Teng Xiu yang kebingungan terbang. Dia sepertinya memperhatikan dan berbalik, memperlihatkan senyuman lembut. Tapi saat keduanya bertemu, niat membunuh yang kuat mengalir ke arah mereka.
Mereka melihat seorang pemuda berambut putih yang tertiup angin menunggangi seekor nyamuk raksasa yang terbang ke arah mereka. Di belakangnya ada banyak mayat keluarga Teng. Bau darah yang menyengat menyusul setelahnya. Wajah Teng Xiu menjadi pucat. Dia tanpa sadar bersembunyi di balik Wang Zuo, tubuhnya gemetar. Wang Zuo menatap pemuda berambut putih itu. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu adalah Wang Lin. Wang Zuo. Wang Lin melompat dari binatang nyamuk itu. Dia mendarat di hadapan Wang Zuo dan menatap wanita di belakangnya. Wang Zuo tanpa sadar menyembunyikan Teng Xiu dan memandang Wang Lin dengan tatapan rumit. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, saya seharusnya sudah menduga bahwa hanya Anda yang memiliki kekuatan untuk membalas dendam untuk keluarga kami. Wang Lin merenung sejenak dan dengan lembut berkata, Wang Zuo, maafkan aku. Wang Zuo tersenyum pahit dan berkata, jika kamu mengatakan itu padaku saat itu, aku tidak akan memaafkanmu, tapi saat ini, kita hanya punya satu musuh, dan itu adalah Teng Huayuan. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia perlahan berkata, Teng Huayuan tidak akan bisa melarikan diri, seluruh keluarga Teng tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Teng Xiu bergetar. Meskipun dia ketakutan, dia tetap bertanya, ya, ayahku dia. Diam. Wang Zuo menghentikan Teng Xiu berbicara. Dia menenangkan dirinya dan berkata kepada Wang Lin, dia adalah adik iparmu. Sebelum Wang Zuo selesai berbicara, Wang Lin dengan lembut berkata, ayahmu seharusnya tidak diberi nama Teng. Tubuh Teng Xiu bergetar. Tatapan yang diarahkannya pada Wang Lin mengandung kebencian yang mendalam. Saat Wang Zuo mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa Wang Lin sudah mengetahui identitas Teng Xiu. Perasaan kompleks di hatinya menjadi semakin kuat. Wang Lin merenung sejenak. Dia melihat ke Cakrawala dan bertanya, apakah Wang Hao masih di Sekte Suandao? Wang Zuo menggelengkan kepalanya dan dengan getir berkata, dia tidak berhasil membentuk intinya. Dia sudah mati. Wang Lin menutup matanya. Dia menghela nafas dan berkata, kamu dan dia harus meninggalkan Zhao. Dengan itu, dia bahkan tidak menoleh ke belakang dan melompat ke binatang nyamuk itu. Serangkaian tindakan Wang Zuo dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak ingin Teng Xiu mati. Wang Zuo melihat sosok Wang Lin. Perasaannya menjadi semakin rumit. Kematian keluarga dan orang tuanya terlintas di depan matanya. Mereka semua menatapnya, menyebutnya pengkhianat keluarga Wang. Wang Zuo tersenyum pahit saat dia berbalik untuk melihat Teng Xiu. Hatinya tenggelam ketika dia melihat perasaan kebencian yang sangat dalam dan tersembunyi di matanya. Wang Zuo merenung sejenak. Matanya menjadi lembut saat dia dengan lembut berkata, Xiu, ayo kita pergi. Dengan itu, pegangan kanannya menyentuh rambutnya dengan lembut. Teng Xiu kaget dan kemudian mulai menangis lagi. Selama mereka bersama, ini adalah pertama kalinya Wang Zuo memanggilnya Xiu. Namun, senyumannya pada saat berikutnya membeku, karena tangan Wang Zuo ada di Tian Linnya. Dengan gelora energi spiritualnya, ia mengakhiri hidup istrinya. Teng Xiu meninggal tanpa rasa sakit. Dia meninggal di pelukan kekasihnya. Memegang mayat istrinya, mata Wang Zuo dipenuhi kesedihan. Dia melihat ke arah menghilangnya Wang Lin dan berkata, Wang Lin, saya tidak akan menjadi pengkhianat keluarga Wang dan saya tidak akan membiarkan sedikit pun garis keturunan keluarga Teng tetap ada. Dengan itu, dia berlutut ke arah rumahnya dan melakukan koutou beberapa kali. Dia memukul keningnya dengan telapak tangannya, mengakhiri seluruh kehidupan di tubuhnya. Darah keluar dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah sambil menatap istrinya. Xiu, jangan takut, aku akan menemanimu. Wang Lin berdiri di atas binatang nyamuk itu saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan cahaya yang mewakili Wang Zuo dalam kesadaran ilahi menghilang. Dia merenung sebentar, lalu tubuhnya menghilang dari puncak binatang nyamuk itu. Ketika dia muncul, dia berdiri di samping tubuh Wang Zuo. Wang Lin memandang tubuh Wang Zuo dengan perasaan kompleks di hatinya. Dia mengerti bahwa Wang Zuo terpecah antara keluarga dan kekasihnya, dan pada akhirnya hanya bisa membunuh kekasihnya dengan tangannya sendiri untuk mengakhiri rasa bersalah terhadap keluarganya. Di saat yang sama, setelah istrinya meninggal, dia bunuh diri untuk memenuhi cintanya kepada istrinya. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengarahkan jarinya ke alis Wang Zuo. Secara bertahap, api jiwa lemah yang bisa padam kapan saja muncul di tangan Wang Lin. Dia menghela nafas dan menghilang dari tempatnya. Di bagian timur laut ibu kota, terdapat sebuah rumah besar milik keluarga Wang. Seorang pemuda berambut putih muncul di dalam rumah keluarga Wang. Pemuda itu berjalan melewati rumah seolah-olah dia transparan.
Sepertinya tidak ada satupun pelayan yang memperhatikannya. Setelah pemuda berambut putih itu berjalan masuk ke dalam rumah beberapa saat, dia berhenti di depan sebuah bangunan. Di dalamnya duduk seorang wanita yang perutnya membuncit. Dia jelas hamil. Pemuda itu mencari beberapa saat, lalu mengeluarkan bola cahaya putih. Dia menghela nafas sambil membuang cahaya putih. Cahaya putih memasuki perut wanita itu. Bayi yang belum terbentuk sempurna yang belum menghasilkan jiwanya sendiri namun perlahan menyatu dengan cahaya putih. Orang ini akan memasuki dunia kultivasi di masa depan. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, gumam pemuda itu pada dirinya sendiri sambil pergi. Episode 242 Punan Zi. Pegunungan Hang Yue, Sekte Suandao. Gunung belakang, tempat Wang Lin berlatih sebelumnya, dipenuhi dengan gua buatan yang tak terhitung jumlahnya. Di puncak gunung terdapat satu-satunya gua alami di gunung tersebut dan Punan Zi sedang bercocok tanam di dalamnya. Penampilannya tidak berubah sedikit pun dalam 400 tahun terakhir. Suara tetesan air bergema di dalam gua saat air menetes dari langit-langit. Untuk waktu yang lama, cahaya aneh bersinar dari wajah Punan Zi yang berubah-ubah. Perlahan-lahan, dia membuka matanya. Mereka bersinar seolah berisi bintang. Punan Zi mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel, ekspresinya tetap netral. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya ke depan dan batu di depannya tiba-tiba mulai bersinar. Segera, 10 titik cahaya muncul di dinding batu. Namun, saat 10 titik cahaya muncul, 6 di antaranya langsung meredup, lalu menghilang. Wajah Punan Zi sedikit mengejang dan ekspresinya sedikit gelap. Udara di sekitarnya tiba-tiba melambat dan tak lama kemudian, bahkan air pun berhenti menetes dari langit-langit. Jika ada kultivator pemutus roh di sekitar, mata mereka akan bersinar, karena mempengaruhi fluktuasi energi spiritual di sekitarnya untuk menggunakan teknik tertentu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh kultivator pemutus roh. Punan Zi berada di ujung tahap spirit severing. Baginya, itu tidak jauh sama sekali. Satu-satunya hal yang memisahkannya dari tahap spirit severing adalah penghalang setipis kertas dan yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan tempat yang tepat untuk menerobos. Punan Zi menatap titik-titik lampu di dinding. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, Teng Huayuan, siapa yang kamu sakiti hingga menimbulkan bencana seperti itu pada dirimu sendiri? Jika bukan karena Tuan Si secara khusus ingin menggunakan keluarga Teng sebagai eksperimen, lelaki tua ini benar-benar tidak ingin berurusan dengan urusan keluarga Tengmu. Wajah Punan Zi menjadi muram. Bahkan dia tidak tahu ada apa dengan keluarga Teng yang membuat Tuan Si memilih mereka. Jika tidak demikian, maka hanya dengan sumber daya keluarga Teng, tidak mungkin mereka tiba-tiba mendapatkan 9 kultivator Nas Chen Sol dan Teng Huayuan tidak akan tiba-tiba menjadi sekuat Punan Zi hanya dalam 400 tahun. Dia merenung sebentar, lalu berdiri, melambaikan lengan bajunya, dan menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di puncak pegunungan Hang Yue. Punan Zi berlutut, menatap ke langit, dan membentuk banyak segel berbeda dengan tangannya. Saat segel terbentuk, semakin banyak awan muncul dan tekanan tak terlihat perlahan terbentuk di langit. Punan Zi kemudian melambaikan tangannya dan berkata, saya, Punan Zi, dari negara kultivasi yang lebih rendah, ingin meminjam harta ajaib. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, 2 berkas cahaya, merah dan hijau, ditembakkan dari pegunungan Hang Yue. Cahayanya menjadi semakin terang dan seluruh energi spiritual di tubuh Zhao mulai berkumpul di pegunungan Hang Yue. Kedua lampu itu mendarat di sebelah Punan Zi. Mereka segera meredup dan menampakkan wujud aslinya. Bentuk aslinya adalah 2 cakram ajaib. Di piringan ajaib itu ada 4 bilah yang memancarkan cahaya dingin. Bahkan ada celah di ruang sekitar mereka. Dapat dengan mudah dikatakan bahwa ini bukanlah harta sihir tingkat jiwa yang baru lahir dan dibuat oleh seseorang yang memecah roh atau lebih tinggi. Punan Zi dengan hormat bersujud beberapa kali sebelum akhirnya mencetaknya dengan akal ilahi dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Baru pada saat itulah dia akhirnya rileks. Dia mulai mengeluarkan niat membunuh yang kuat dan bergumam, Teng Huayuan, ini terakhir kalinya aku akan membantumu. Jika dalam 100 tahun keluarga Teng masih belum memiliki kultivator pemutus roh, jangan salahkan saya karena kejam terhadap keluarga Teng. Dengan itu, dia menghilang tanpa jejak. Saat energi roh melonjak, Wang Li menyadarinya. Meski ekspresinya tidak berubah, hatinya tenggelam. Namun, dia mendengus dingin dan menyerbu ke arah anggota inti keluarga Teng yang terakhir. Di perbatasan negara Zhao ada ruang yang sangat misterius.
Setiap kali manusia fana mengungkit tempat ini, hal itu akan menimbulkan ketakutan. Bahkan para kultivator pun sangat gugup dengan tempat ini. Itu adalah lubang besar berisi lumpur hitam. Ini adalah lubang berisi lumpur hitam yang mengeluarkan bau menyengat hidung. Tak seorang pun selain beberapa orang yang tahu persis seberapa dalam sebenarnya lubang lumpur ini. Setiap 100 tahun, lubang lumpur ini akan meledak, dan setiap ledakan merupakan pemandangan yang mengejutkan. Seringkali, ini adalah tempat terlarang. Tidak peduli apakah itu manusia, kultivator, atau binatang buas, ketika mereka berada dalam jarak tertentu dari lubang lumpur, mereka akan ditarik oleh kekuatan isap yang kuat dan dikubur hidup-hidup. Setelah sekian lama, kabut hitam diam-diam muncul dan menutupi seluruh area. Ini dianggap sebagai tempat paling berbahaya di Zhao dalam 400 tahun terakhir, lubang lumpur hitam. Di bagian terdalam lubang lumpur hitam ini terdapat peti mati yang terbuat dari kristal hitam. Peti mati kristal hitam ini tidak tertutup lumpur hitam. Bisa dikatakan ada lapisan tebal tulang putih di antara peti mati dan lumpur hitam. Di antara tulang-tulang tersebut terdapat tulang manusia dan binatang. Tulang-tulang ini milik orang-orang yang terhisap selama 400 tahun terakhir. Tempat ini adalah tempat yang paling ditakuti oleh Teng Eid. Ini adalah area kultivasi Teng Wan. Teng Wan adalah legenda di keluarga Teng. Orang ini bukan keturunan Teng Huayuan. Tepatnya, dia adalah adik dari Teng Huayuan. Dia adalah satu-satunya anggota inti keluarga Teng yang tidak berani ditantang oleh siapapun dan satu-satunya orang yang menyandang nama Teng Wan selama 400 tahun terakhir. Ketika Wang Lin berada dalam jarak 1000 km dari lubang lumpur, dia menyadari apa yang istimewa dari tempat ini. Setelah merenung sedikit, dia memutuskan untuk tidak membiarkan binatang nyamuk itu melanjutkan perjalanannya dan terbang sendiri. Hampir saat Wang Lin memasuki lubang lumpur sejauh 1000 km, sebuah tangan layu terulur dari peti mati. Perlahan, seorang pria mirip kerangka duduk. Seluruh tubuh orang ini berwarna hitam dan tidak ada otot sama sekali di tubuhnya. Di kepalanya hanya ada beberapa helai rambut. Seluruh orang tampak sangat menakutkan. Di matanya, cahaya hantu perlahan menyala. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Saat ini, Wang Lin berada di atas lubang lumpur hitam. Ekspresinya lebih serius dari sebelumnya dan bendera larangannya sudah dikibarkan dan melayang di sampingnya. Dia melihat ke lubang lumpur. Tanpa ragu-ragu, matanya bersinar merah dan serangkaian sambaran petir merah alam ji melesat ke lumpur hitam. Jauh di dalam lubang lumpur, cahaya hantu di mata pria di peti mati itu bersinar terang saat dia menyaksikan rangkaian sambaran petir merah mendarat. Pria itu mengangkat tangan kurusnya dan menyentuh salah satu sambaran petir merah. Tiba-tiba, dengan dentuman keras, petir merah itu menghilang tanpa bekas dan retakan muncul di jari pria itu. Pria itu menjilat bibirnya. Dalam cahaya hantu di matanya, keinginan kuat untuk bertarung muncul. Dia perlahan berdiri. Pada saat itu, lebih banyak lagi petir merah yang mendarat, tetapi terhalang oleh jarinya. Akhirnya, semua petir merah terhalang, tapi seluruh lengan kanannya dipenuhi retakan. Dia melihat lengannya dan menggoyangkannya. Itu langsung berubah menjadi debu. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Tubuhnya memancarkan keinginan kuat untuk bertarung. Dia tersenyum saat dia menyerang ke atas. Wajah Wang Lin sangat jelek. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa barusan, petir merah yang dibentuk oleh alam ji diblokir hanya dengan mengorbankan satu lengan. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Lin dapat memastikan bahwa tingkat kultivasi orang ini belum mencapai Spirit Severing, tetapi dia dapat memblokir serangan alam ji. Saat pria itu mulai berlari ke atas, Wang Lin mengepung area tersebut dengan bendera pembatas tanpa ragu-ragu. Kemudian, tangannya membentuk segel dan 90 batasan berubah menjadi bentuk naga dan menyerbu ke arah lubang lumpur. Pria kurus itu mengungkapkan ekspresi tercengang terhadap pembatasan tersebut. Dia tidak mengelak sama sekali dan membiarkan pembatasan itu mengenai tubuhnya. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Setelah pembatasan terakhir mendarat, meski tubuhnya dipenuhi retakan, dia bahkan tidak melambat sama sekali. Ekspresi Wang Lin muram saat dia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit saat 90 batasan lainnya terbang. Pria kurus itu melihat retakan di tubuhnya, lalu ke Wang Lin. Dia menjilat bibirnya saat dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin menghindar ke samping dan, dengan suara robekan, ujung pakaian Wang Lin robek. Tepat di tempat Wang Lin berada sebelumnya, pria kurus itu muncul sambil memegang sepotong pakaian Wang Lin. Matanya dipenuhi semangat juang.
Kulit kepala Wang Lin kesemutan saat dia menatap pria kurus itu. Jika nafasnya lebih lambat, dia pasti sudah dipukul oleh pria kurus itu. Matanya menjadi gelap ketika pembatasan turun sekali lagi dan menyerang pria kurus itu. Pria kurus itu sekali lagi mengungkapkan ekspresi tercengang. Dia tidak menghindar. Dia membiarkan pembatasan itu menimpanya, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Sebelum semua pembatasan diterapkan, dia menghabiskan lebih banyak energi spiritual untuk memanggil lebih banyak pembatasan untuk menyerang. Pada saat yang sama, tubuhnya tidak pernah berhenti saat dia terus bergerak. Saat dia mengendalikan pembatasan, sambaran petir merah alam Ji yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Pria kurus itu masih tidak bergerak. Hanya ketika petir alam Ji hendak mendarat barulah dia mengangkat tangan kirinya untuk memblokir. Lambat laun, retakan semakin banyak muncul di tubuhnya dan lengan kirinya mulai berubah menjadi debu. Ini adalah pertarungan yang sangat aneh. Pengalaman bertempur Wang Lin bisa dikatakan sangat kaya, namun ia belum pernah mengalami pertempuran aneh ini. Episode 243 Tank 1. Tank Wan tidak menghindar atau memblokir. Dia hanya membiarkan serangan mengenai dirinya. Namun, bahkan Wang Lin pun tidak bisa bertahan lama saat menggunakan semua serangan kuat ini, terutama alam Ji, yang merusak Nas Chen Soul miliknya setiap kali dia menggunakannya. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali sejauh 100 meter. Dia mengeluarkan botol giok dan menuangkan seluruh isinya ke dalam mulutnya untuk memulihkan energi spiritualnya. Tapi di saat yang sama, pria kurus itu mengangkat kepalanya dan bergerak sekali lagi. Perasaan bahaya Wang Lin terngiang-ngiang di kepalanya saat dia dengan cepat menghindar ke samping. Sekali lagi, dia nyaris tidak bisa menghindar ketika pria kurus itu muncul kembali dan menyerang. Dahinya dipenuhi keringat saat dia dengan cepat mencerna pil yang baru saja dia konsumsi untuk memulihkan energi spiritual di tubuhnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sarung pedang kuno. Dia kemudian mengeluarkan pedang terbang dan memasukkannya ke dalam sarung pedang. Tiba-tiba, energi pedang keluar dari sarung pedang, membentuk pedang raksasa, yang mendarat di Tank Wan. Pria kurus itu menjadi tercengang lagi saat dia membiarkan energi pedang menghantam tubuhnya. Tubuhnya akhirnya tidak mampu menahan semua kerusakan dan mulai roboh. Tapi saat seluruh tubuhnya hampir roboh, dia tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Dia berjuang untuk membuat tangan kirinya yang hampir roboh membentuk segel dan mengucapkan sebuah kata yang terdengar seperti tulang yang bergesekan. Mengembun. Tiba-tiba, tubuh yang hendak roboh bersinar emas dan kembali ke kondisi sempurna. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menatap orang itu, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mata pria kurus itu berbinar saat dia menatap Wang Lin dengan keinginan kuat untuk bertempur. Tangannya mengepal dan berubah menjadi kabur saat dia meninju ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mundur. Namun dia segera menemukan bahwa semua kekuatan spiritual di sekitarnya sepertinya telah tersedot oleh kekuatan misterius. Bahkan sepertinya menciptakan kekuatan yang memenjarakan. Wang Lin segera merasakan kecepatannya menurun drastis di bawah kekuatan ini. Pada saat itu, hati Wang Lin dengan cepat menjadi tenang. Dia buru-buru mengeluarkan cermin perunggu dan mengarahkannya ke Tank Wan, tapi lampu hijau yang dikeluarkan oleh cermin perunggu tidak berpengaruh padanya. Tinju Tank Wan membentur cermin perunggu. Cermin itu retak dan mengeluarkan kilatan cahaya. Berkat cahaya itu, penjara yang mengelilinginya melemah dan dia dengan cepat keluar dari area tersebut. Di saat yang sama, hatinya sakit saat dia berteriak, meledak. Sejumlah besar retakan tiba-tiba muncul di cermin perunggu kuno, dan kemudian meledak. Ledakan ini menimbulkan hembusan angin besar yang menyapu seluruh area. Setelah hembusan angin berlalu, Tank Wan batuk seteguk darah emas. Saat darah keluar dari mulutnya, tubuhnya terlihat jauh lebih lemah. Dia memasang ekspresi panik di wajahnya saat dia mengejar darah itu, mencoba menelannya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia maju ke depan alih-alih mundur. Ada yang aneh dengan darah itu. Ketika Tank Wan melihat Wang Lin bergegas, dia terbang lebih cepat dan mengulurkan tangannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia juga mengulurkan tangan. Di bawah kekuatan kedua belah pihak, darah emas terbelah menjadi dua bagian, masing-masing setengah melayang menuju salah satunya. Setelah Tank Wan mendapatkan darah emas itu, dia segera menelannya. Lalu, dia menatap Wang Lin dan dengan cepat menuduhnya. Wang Lin mengambil darah emas itu dan lari tanpa sepatah kata pun. Keduanya terbang sangat cepat, satu demi satu. Wang Lin tidak berlari dalam garis lurus, melainkan mengelilingi area sekitar lubang lumpur. Dia selalu merasa Tank Wan sangat aneh.
Ketika dia melihat darah emas, dia akhirnya menyadari sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apa itu darah emas, ingatan dewa kuno memiliki hal serupa. Sebenarnya, darah emas ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu mirip dengan darah dewa kuno, atau lebih tepatnya, mengandung sedikit darah dewa kuno. Selain saat dia mereformasi tubuhnya, tidak ada serangan Teng Wan yang melepaskan fluktuasi energi spiritual sama sekali. Serangannya murni bersifat fisik. Cara ini bukan lagi milik seorang kultivator. Orang ini seperti boneka yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Teng Wan juga dipenuhi kebingungan ketika membahas teknik Wang Lin, namun di bawah kebingungan ini, sepertinya ada sedikit pemahaman. Orang ini pasti telah mengembangkan teknik yang sangat aneh dan menjadi seperti ini di bawah pengaruh teknik tersebut. Ada terlalu banyak metode kultivasi di dunia kultivasi sehingga Wang Lin dapat mengetahui semuanya, tapi apa yang dia duga sangat akurat. Metode yang dikembangkan Teng Wan sangat mirip dengan cara para dewa kuno melatih tubuh mereka. Metode ini bukan milik Zhao, tetapi milik utusan di menara surga. Setelah mengembangkan metode ini, perasaan dan jiwa ilahi seseorang menyatu dengan tubuh, itulah sebabnya alam ji milik Wang Lin kehilangan kemampuan membunuh satu pukulannya. Wang Lin menatap darah emas di tangannya saat matanya bersinar. Metode kultivasi orang ini bukanlah boneka, melainkan tiruan dari dewa kuno. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menamparkan tasnya dan memanggil kabut gelap. Kabut gelap berubah menjadi dua boneka. Ini adalah dua boneka Nas Chen Sol yang dia dapatkan dari lelaki tua Jimo. Wang Lin menjentikkan jari kanannya dan dua tetes darah mendarat di boneka itu. Tiba-tiba, mata boneka-boneka itu bersinar merah saat mereka menyerang Teng Wan. Boneka-boneka tersebut menyerang dengan tangan dan kaki, berusaha menghentikan Teng Wan. Mata Teng Wan memancarkan cahaya seperti hantu. Dia mengepalkan tangan dan meninju salah satu boneka itu. Boneka itu bergetar dan hancur berkeping-keping. Meski rekannya terbunuh, boneka yang tersisa tidak takut dan terus menyerang. Wang Lin mengambil kesempatan ini dan tiba-tiba berhenti. Dia melemparkan darah emas itu ke udara. Tangannya membentuk segel yang rumit saat dia melantunkan mantra dalam bahasa yang rumit. Pada saat itu, bahkan orang yang paling terpelajar pun akan kesulitan memahami apa yang dikatakan Wang Lin, karena Wang Lin berbicara dalam bahasa dewa kuno untuk menggunakan suatu teknik. Sebenarnya, Wang Lin memiliki banyak teknik milik dewa kuno dalam ingatannya, tetapi tanpa warisan kekuatan, mustahil baginya untuk menggunakan salah satu dari teknik tersebut. Teknik yang dia gunakan sekarang adalah salah satu dari sedikit teknik yang tidak memerlukan warisan kekuatan. Itu hanya membutuhkan sedikit darah dewa kuno. Setelah Wang Lin melihat darahnya, dia membuat keputusan untuk menggunakan teknik ini. Saat nyanyian Wang Lin berlanjut, darah emas mulai mendidih dan mengeluarkan gas putih. Semakin banyak gas putih yang keluar, darah emas mengembun menjadi simbol yang aneh. Saat simbol itu muncul, langit menjadi gelap dan seluruh awan menghilang saat seberkas cahaya keemasan turun. Saat cahaya keemasan turun, sosok besar yang murni terdiri dari energi spiritual muncul. Sosok ini cukup besar, kepalanya menjulur ke langit. Saat tubuhnya mengeras, ia menggunakan sejumlah besar energi spiritual dari pembuluh darah roh di dalam tubuh Zhao. Sejak hari itu, 3/5 pembuluh darah roh menjadi tidak berguna. Energi spiritual dalam jumlah besar terkumpul. Sisa 2/5 pembuluh darah roh perlahan-lahan kehilangan energi spiritualnya juga, namun jumlah darah yang digunakan terlalu sedikit, sehingga raksasa itu tidak dapat mengambil bentuk fisiknya dan hanya berada dalam kondisi ilusi. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Menggunakan teknik ini terbukti menjadi beban besar bagi tubuhnya karena bintang ungu di dahinya berkedip-kedip dengan cepat. Pada saat yang sama, Wang Lin berusaha mengarahkan tangan kanannya ke Teng Wan, yang melihat ada sesuatu yang tidak beres dan melarikan diri. Tiba-tiba, sosok itu mengangguk dan mengayunkan tangannya ke arah Teng Wan yang sedang melarikan diri. Tangan raksasa itu mengenai Teng Wan. Tanpa waktu untuk bereaksi, Teng Wan menghilang secara misterius. Dalam pengertian ilahi Wang Lin, cahaya yang melambangkan Teng Wan meredup. Tak lama kemudian, setetes darah emas muncul di tempat Teng Wan menghilang. Wang Lin mengulurkan tangan dan setetes darah mengalir ke arahnya. Pada saat yang sama, sosok raksasa itu membungkuk ke arah Wang Lin, berjalan menuju matahari terbenam, dan menghilang. Simbol aneh yang dibentuk oleh darah emas juga menghilang. Pada saat itu, semua kultivator Nas Chen Sol di Zhao menyadari gangguan ini. Punanzi, yang sedang terbang, tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat menyebarkan akal sehatnya untuk memeriksanya.
Pada saat yang sama, di menara surga di tengah-tengah Zhao, seorang pria gemuk membuka matanya saat sedang berkultivasi sambil menatap ke arah Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Ini adalah teknik pembukaan surga dari klan iblis raksasa. Adapun Wang Lin, dia dengan hati-hati memasukkan setetes darah emas ke dalam tasnya dan segera duduk bersila. Dia mengeluarkan botol-botol batu giok dan menuangkannya ke dalam mulutnya saat dia dengan cepat mengaktifkan taktik dewa kuno untuk mencernanya. Boneka yang tersisa berdiri di sana, bingung, di samping Wang Lin, tetapi jika ada yang mendekat, ia akan menyerang. Setelah suatu hari, Wang Lin membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena dia meminum semua pil itu, maka setelah menggunakan teknik dewa kuno, dia membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Dia berdiri, melihat boneka itu, dan melihat ada kerusakan pada boneka itu. Menurut batu giok tersebut, boneka tersebut akan dapat memperbaiki dirinya sendiri, jadi Wang Lin membuat segel dan menempelkannya di dahi boneka tersebut dan berubah menjadi asap, yang kembali ke tas pegangan Wang Lin. Wang Lin melihat ke arah tempat Teng Wan meninggal dengan tatapan yang rumit. Keluarga Teng jauh lebih kuat dari yang dia kira. Jika dia tidak berhasil menggunakan teknik dewa kuno sesuai dengan rencana awalnya, maka dia harus menggunakan upaya terakhirnya. Petir pembalasan ilahi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia gunakan karena jika dia menggunakannya sekarang, maka besar kemungkinan balas dendamnya akan terhenti. Sepotong petir pembalasan ilahi ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Wang Lin untuk menghadapi utusan di dalam menara surga. Episode 244 Membasmi Tank 1. Bukan saja Wang Lin tidak harus menggunakan petir pembalasan ilahi, dia juga mendapatkan setetes darah dewa kuno. Meskipun setetes darah ini tidak terlalu murni dan akan hilang setelah digunakan, itu masih cukup untuk menyelamatkan nyawanya sekali. Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera pembatasan kembali padanya. Dia melihat bendera itu dan memutuskan bahwa setelah masalah dengan keluarga Teng selesai, dia harus menemukan tempat yang dapat menahan petir pembalasan ilahi dan menempatkan batasan terakhir pada bendera tersebut. Kemudian, ia akan mencapai penyelesaian tingkat pertama dan kekuatannya akan meningkat pesat. Tidak akan lagi seperti sekarang ini, di mana hampir tidak ada efek apapun terhadap musuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin merasa dia memiliki terlalu sedikit harta sihir. Ledakan cermin perunggu membuatnya kehilangan sedikit harta sihir yang dimilikinya. Pada titik ini, satu-satunya harta ajaib yang benar-benar dia gunakan adalah bendera pembatas dan sarung pedang itu. Sedangkan untuk pedang terbang, sekarang terlalu lemah dan perlu disempurnakan lagi. Di luar ketiganya, masih ada beberapa lainnya, namun hanya efektif dalam kondisi tertentu, seperti jebakan binatang buas yang hanya berguna saat melawan binatang buas yang kuat. Dan ada juga gulungan misterius itu. Meskipun Wang Lin belum menggunakannya, dia bisa merasakan sensasi dari gulungan itu setiap kali dia mengeluarkannya. Dia merasa ada bentuk kehidupan yang kuat di dalamnya dan dia tidak boleh membukanya begitu saja. Tentu saja, dia masih memiliki harta sihir lainnya, tetapi harta itu terlalu lemah. Wang Lin merenung sebentar, lalu mengeluarkan 3 tas berisi. Perasaan bahaya karena kurangnya harta sihir membuatnya mau tidak mau melihat ketiga tas ini. Melalui pertempuran ini, Wang Lin menyadari bahwa alam Ji tidak terkalahkan. Ada hal-hal di dunia ini yang dapat menolak atau bahkan melawannya. Tentu saja, jika dia bisa mengolah alam Ji hingga puncaknya, maka itu bukan masalah, tapi mengolah alam Ji terlalu sulit. Hasilnya, harta sihir menjadi sangat penting. Dia tidak ingin menaruh semua harapannya pada alam Ji-nya, karena jika alam Ji-nya menjadi tidak efektif, maka semuanya akan sia-sia. Menatap ketiga tas berisi, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia mengibarkan bendera larangan dan mengelilingi area itu dengan asap hitam. Kemudian, dia menunjuk ke alisnya dan kedua iblis itu keluar untuk menjaganya. Setelah sedikit ragu, dia tidak memanggil boneka itu. Boneka tersebut mengalami kerusakan akibat pertempuran dengan Teng Wan dan tidak layak lagi untuk dijaga. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin menjadi serius dan mengambil tas berisi. Tas penyimpanan ini milik Kaisar Kuno. Kata Lan disulam di tas. Wang Lin merenung sedikit, lalu energi spiritual di tubuhnya melonjak. Avatar yang bertindak sebagai Nas Chen Soul-nya membuka matanya dan potongan tekanan spiritual terpancar dari tubuhnya saat tangan kanannya perlahan bergerak menuju tas. Saat tangannya menyentuh tas itu, sebuah kekuatan yang kuat menahannya. Hatinya tenggelam ketika dia menyadari bahwa Kaisar Kuno belum mati. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekankan tangannya ke tas itu.
Dengan setiap tekanan, sepotong indera ilahi kaisar kuno telah dihilangkan, tetapi itu sangat lambat dan pada saat yang sama, serangan balasan yang dirasakan Wang Lin meningkat. Setelah setengah jam, dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan beberapa pil untuk membantu menstabilkan tubuhnya. Dia mengatupkan giginya, mengaktifkan alam ji di tangan kanannya, dan menekannya ke tas bersama dengan energi spiritualnya. Kali ini, kecepatannya meningkat pesat, namun konsumsi energi spiritual Wang Lin juga meningkat. Setelah dia meminum beberapa botol pil, cahaya putih tiba-tiba muncul dari tas berisi dan menghilang. Wang Lin santai dan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia dengan cepat memindai tas itu dengan akal sehatnya, tetapi dia segera mengungkapkan ekspresi aneh. Hanya ada sedikit barang di dalam tas milik kaisar kuno. Selain 2 batu roh kualitas terbaik, hanya ada sarung pedang kuno. Wang Lin mengeluarkan sarung pedangnya. Dia melihat ke sarung pedang untuk waktu yang lama, lalu alisnya menegang. Sarung pedang ini tampak persis seperti yang dimilikinya, hanya simbolnya saja yang berbeda. Setelah ragu-ragu sebentar, Wang Lin mengeluarkan sarung pedangnya sendiri. Saat dia hendak membandingkan kedua sarung pedang, simbol di kedua sarungnya mulai bersinar. Setelah sekian lama, cahaya itu perlahan menghilang. Wang Lin menatap sarung pedang itu. Dalam hatinya, dia merasa ada rahasia tentang sarung pedang itu. Dia memandanginya sebentar, lalu menyingkirkan kedua sarung pedangnya. Dia kemudian menamparkan tas milik kaisar kuno dan tas itu berubah menjadi debu. Wang Lin menghela nafas. Setelah mengerahkan begitu banyak upaya untuk membuka tas berisi hanya untuk menerima benda aneh ini, dia tidak yakin apakah dia harus bersukacita atau merasa tidak berdaya. Dia ragu-ragu sejenak dan melihat kedua tas pegangan lainnya. Salah satunya milik mumi misterius di kuil pertempuran Hou Fen. Yang lainnya berisi lebih dari 10 harta ajaib. Ini milik para kultivator kuno dari tanah para dewa kuno. Namun, mereka terlalu kuat. Wang Lin mencoba semua yang dia bisa dan dia hanya berhasil mengendalikan cermin perunggu. Namun, cermin perunggu itu tampaknya tidak terlalu kuat, sehingga membuatnya bingung. Dia mengambil tas berisi ini dan memindainya dengan akal sehatnya. Penghalang pelindung pada harta ajaib ini masih aktif dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh Wang Lin. Wang Lin merasa seperti sedang melihat segunung harta karun, tapi dia tidak bisa mendapatkannya bagaimanapun caranya. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengeluarkan tas berisi dan memindainya dengan akal ilahi. Dia merasakan perlawanan, jadi Wang Lin mengatupkan giginya dan menggunakan semua energi spiritualnya dan alam ji untuk menghapus indera ilahi dari tasnya. Namun saat energi spiritualnya menyentuh tas itu, tubuhnya bergetar dan dia merasakan kesadarannya menjauh. Dia melihat area yang familiar di hadapannya saat seorang pemuda berwajah jahat terbang dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya oleh Wang Lin. Pemuda itu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin saat dia berkata, "Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Pikiran Wang Lin berubah menjadi kacau. Dia ragu-ragu sebentar dan matanya menjadi dingin. Meskipun dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi pemuda itu, berdasarkan kecepatan itu, tingkat kultivasi pemuda yang tampak jahat itu jauh di atasnya. Wang Lin secara khusus memperhatikan bahwa tanah yang dilewati pemuda itu adalah lautan iblis. Jelas sekali, pemuda berwajah jahat itu adalah mumi di Hou Fen. Karena Wang Lin mengambil tasnya, dia ada di sini untuk mengambilnya kembali. Jika orang tersebut tidak mengungkapkan niat membunuh, maka Wang Lin tidak akan keberatan mengembalikan tas pegangannya. Namun, karena orang itu melepaskan niat membunuh yang kuat, itu berarti bahkan jika Wang Lin mengembalikan tas pegangannya, dia tidak akan dimaafkan. Akibatnya, hati Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dia ragu-ragu sejenak dan segera meningkatkan kekuatan energi spiritualnya dan alam ji untuk menghapus indera ilahi. Waktu perlahan berlalu. Meskipun indera ilahi pada tas berisi pegangan perlahan menghilang, dengan kecepatan ini, dibutuhkan beberapa ratus tahun untuk menghilangkannya sepenuhnya. Wang Lin merenung sejenak. Matanya berbinar saat dia mendapatkan sebuah ide, tapi ini belum waktunya untuk mewujudkan rencana itu. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu dan segera berdiri. Dia melihat ke arah kota keluarga Teng saat matanya menjadi dingin. Dia bergumam, "Teng Huayuan, aku datang." Dalam beberapa hari terakhir ini, hampir semua anggota keluarga Teng telah tiba di kota keluarga Teng. Mereka mengira itu satu-satunya tempat yang aman. Teng Huayuan melihat semua anggota keluarga Teng yang berkumpul di sini dan menjadi lebih muram. Dia tahu Wang Lin pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Seluruh kota keluarga Teng berada dalam keadaan panik.
Setelah anggota keluarga Teng memasuki kota keluarga Teng, mereka segera menemukan alasan mengapa leluhur Teng tidak keluar untuk membunuh orang tersebut. Bukannya dia tidak ingin keluar, tapi area 10.000 km di sekitar kota keluarga Teng dikelilingi oleh batasan yang memperbolehkan orang masuk, tapi tidak boleh keluar. Akibatnya, kepanikan menyebar ke seluruh kota. Pada saat yang sama, rumor tentang pembunuh misterius menyebar ke seluruh keluarga Teng. Hampir setiap anggota keluarga Teng berspekulasi tentang dendam macam apa yang dimiliki orang misterius ini terhadap keluarga Teng hingga membuatnya ingin memusnahkan seluruh keluarga. Berbagai versi cerita tersebar di kalangan anggota keluarga Teng. Bahkan ada beberapa versi yang sangat mendekati kebenaran. Meskipun Teng Huayuan berusaha menghentikan rumor tersebut, dalam keadaan panik seperti ini, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh orang-orang. Lambat laun, ketakutan di kalangan keluarga Teng menjadi semakin parah. Hari yang cerah dan tidak berawan ini adalah hari ke-9 setelah pembunuhan keluarga Teng dimulai. Di seluruh negara Zhao, lokasi manapun yang ditempati oleh anggota keluarga Teng tidak lagi memiliki anggota keluarga Teng. Mereka semua terbunuh atau melarikan diri ke kota keluarga Teng. Ini adalah hari di mana keluarga Teng akan dimusnahkan. Bahkan ratusan tahun dari sekarang, ketika orang-orang Zhao membicarakan hari ini, mereka akan menggigil. Hari ini adalah hari di mana seluruh keseimbangan kekuatan di Zhao berubah. Itu juga merupakan hari di mana sungai darah mengalir di Zhao. Pada hari ini, darah dari kota keluarga Teng sudah cukup untuk menutupi bumi. Selain itu, hari ini juga merupakan hari di mana semua orang di Zhao mendengar nama Wang Lin, seorang kultivator berambut putih yang menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Pada saat yang sama, juga ketika nama Wang Lin menggantikan Punan Zi sebagai kultivator nomor 1 di Zhao dan ketika generasi tua jatuh. Dini hari, puluhan ribu kilometer dari kota keluarga Teng, Wang Lin sedang terbang menaiki binatang nyamuk itu. Meskipun tubuh di belakangnya mulai membusuk, di bawah pengaruh tekniknya, kepala-kepala itu tetap dalam kondisi sempurna. Ini karena Wang Lin telah berjanji untuk membangun menara dari kepala anggota keluarga Teng. Episode 245 membasmi Teng 2. Wang Lin tidak terlalu cepat. Dia memandang ke arah kota keluarga Teng dengan mata penuh niat membunuh dan penyesalan. 400 tahun yang lalu, dia dipaksa oleh Teng Huayuan untuk menghancurkan dirinya sendiri dan hampir mati. Pada hari ini, 400 tahun kemudian, dia kembali dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia telah menunggu 400 tahun untuk hari ini. Wang Lin melompat turun dari binatang nyamuk 10.000 km dari kota keluarga Teng. Dia dengan dingin menatap kota keluarga Teng. Kemudian, dia perlahan-lahan mengambil panji naga dan membaringkan setiap tubuh di tanah. Jika seluruh tubuhnya, dia akan memotong kepalanya. Dia melakukan ini dengan cepat. Tindakannya bersih dan tanpa ampun. Lambat laun, sejumlah kepala menumpuk di hadapannya. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda, tetapi satu kesamaan adalah keengganan dan ketakutan di setiap wajah. Saat kepala-kepala itu menumpuk, kebencian di udara semakin bertambah. Angin dingin mulai bertiup dan bahkan langit tampak agak gelap. Sebuah menara besar yang terbuat dari kepala manusia perlahan-lahan tumbuh. Ini adalah menara yang hanya terbuat dari kepala anggota keluarga Teng. Siapapun yang melihat ini akan menggigil. Wang Lin meletakkan kepala terakhir di puncak menara. Dia melambaikan tangannya dan menara mengikuti di belakangnya saat dia perlahan berjalan menuju batasan yang mencakup radius 10.000 km kota keluarga Teng. Teng Huayuan, aku, Wang Lin, di sini. Hari ini, tidak ada seorang pun yang hidup. Aku tidak akan berhenti sampai aku mati. Sebuah suara penuh kebencian ditransmisikan ke kota keluarga Teng. Sebelumnya, keluarga Teng belum pernah berdiam diri, namun keheningan itu segera digantikan oleh jeritan ketakutan. Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa ahli dari keluarga Teng memperhatikan menara raksasa yang terbuat dari kepala. Lambat laun, semakin banyak orang yang melihat menara tersebut dan ketakutan langsung menyebar. Teng Huayuan berdiri di atas tembok bagian dalam dengan wajah muram. Di sisinya ada 4 orang. Ini adalah 4 kultivator Nas Chen Sol terakhir yang tersisa dari keluarga Teng. Keempatnya menghilang di bawah perintah Teng Huayuan. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada 1000 kaki dari Wang Lin. Mereka dengan cepat mengambil harta sihir mereka dan menggunakannya untuk melawan Wang Lin. Bagaimana balas dendam Wang Lin bisa dihentikan hanya oleh mereka berempat. Meskipun Wang Lin tampak tenang, ada sedikit kegilaan di hatinya. Hari ini, dia akan melampiaskan kemarahannya selama 400 tahun terakhir. Hari ini, akan menjadi orang gila yang haus darah.
Hampir tanpa ragu-ragu, saat 4 kultivator Nas Chen Soul muncul, alam ji milik Wang Lin bergerak. Berkat serangkaian sambaran petir merah, keempat kultivator Nas Chen Soul mengeluarkan jeritan menyedihkan bahkan sebelum mereka bisa menggunakan harta sihir mereka. Alam ji membentuk sangkar dan menjebak 4 kultivator Nas Chen Soul. Pada saat yang sama, Wang Lin bergegas masuk ke dalam kandang. Tangannya bergerak seperti pisau dan memenggal kepala orang itu. Dia kemudian menendang kepalanya ke arah menara. Menara kepala mendapat perhatian lain. Darah menyembur seperti air mancur dan menyebar ke seluruh tanah. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Pedang terbang muncul di tangannya. Serangan pedang terbang membuat kepala lainnya jatuh ke tanah. Menara kepala mendapat perhatian lain. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Hampir dalam sekejap, 2 dari 4 orang tewas. 2 lainnya terjebak di dalam kandang, tidak mampu melawan. Dipenuhi dengan kebencian yang kuat, Wang Lin berteriak, "Bunuh!" Sangkar alam ji menutup dan memotong 2 kultivator Nas Chen Soul yang tersisa. Darah menghujani bersama potongan daging. Namun, di bawah kendali Wang Lin, kepala mereka tetap utuh. Menara kepala memperoleh 2 kepala lagi. Setelah membunuh 4 orang, Wang Lin berdiri tegak sambil memandang ke arah Teng Huayuan dengan senyum kejam. Saat melihat senyuman itu, hati Teng Huayuan menjadi sangat dingin. 4 kultivator jiwa baru lahir dengan mudah dibunuh. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin ini? Kulit kepala Teng Huayuan kesemutan. Asumsinya sebelumnya salah. Pembatasan di sekitar kota tidak ditetapkan oleh orang lain, tapi oleh iblis ini. Teng Huayuan, aku di sini. Mata Wang Lin dipenuhi kebencian, tapi tindakannya sangat tenang. Dia bahkan tersenyum. Saat dia berbicara, tangan kanannya terulur dan berubah menjadi tangan raksasa. Dia menyapu seluruh kota dan menangkap lebih dari selusin orang sementara mereka berteriak ketakutan. Di antara orang-orang ini ada laki-laki dan perempuan, kultivator dan manusia. Saat kata-kata Wang Lin keluar, dia meremas dengan tangannya dan seluruh tubuh mereka meledak, hanya menyisakan kepala mereka yang utuh. Darah menetes ke seluruh kota keluarga Teng. 1 tetes bahkan mendarat di wajah Teng Huayuan, membuatnya gemetar. Menara kepala memperoleh 19 kepala lagi. Wang Lin, niat membunuh yang sangat besar terpancar dari Teng Huayuan. Dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah bendera emas muncul di genggamannya. Dengan ayunan, bendera itu mengeluarkan gas. Gas tersebut berubah menjadi tengkorak raksasa. Tengkorak itu mengaum dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera jiwa. Dia mengibarkan bendera dan ribuan jiwa yang berteriak melayang keluar. Teng Huayuan, saat itu, kamu mengancamku dengan jiwa keluargaku. Hari ini, aku akan membalasmu dengan cara yang sama. Anda dapat melahapnya sebanyak yang Anda suka. Ini akan menjadi kerugian besar, tapi saya tidak akan patah hati karenanya. Suara Wang Lin terdengar membosankan, tetapi saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan lebih dari 100 anggota keluarga Teng melayang ke udara. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu sia-sia. Kali ini, Teng Huayuan mengeluarkan suara gemuruh sambil melambaikan tangannya dan hembusan angin aneh bertiup, mencoba memotong teknik Wang Lin. Wang Lin mencibir. Alam jinya ditembakkan. Saat itu terjadi, angin aneh menghilang. Wang Lin mengepalkan tangan kanannya dan lebih dari 100 orang meledak. Darah menghujani dari langit. Kali ini, tidak ada satupun anggota keluarga Teng yang mampu menahan ketegangan seperti ini. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya pertama kali, tapi semua orang menyebarkan pedang terbang mereka ke segala arah. Wang Lin tersenyum kejam. Dia mengarahkan jarinya ke udara dan ribuan jiwa keluarga Teng menyerang anggota keluarga Teng yang melarikan diri untuk melahap mereka. Tubuh Teng Huayuan bergerak. Dia mengatupkan giginya dan mengibarkan benderanya. Tengkorak emas berubah menjadi lebih dari 1000 tengkorak dan menyerang jiwa-jiwa itu. Hati Teng Huayuan berdarah. Ini tidak berbeda dengan membunuh anggota keluarganya sendiri. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali di samping anggota keluarga Teng yang melarikan diri. Ini adalah masa muda. Dia hanya berada di lapisan ketiga kondensasi Qi. Baru 3 hari yang lalu, dia merasa bangga diberi nama Teng, namun kini, dia hanya berharap tidak ada hubungannya dengan keluarga Teng. Namun, dia tidak pernah punya kesempatan. Hal terakhir yang dilihatnya adalah pemuda berambut putih yang menimbulkan ketakutan di hatinya. Sebuah tangan dingin meraih lehernya dan membentaknya. Setelah membunuh 1 orang, Wang Lin menghilang dan muncul kembali di samping anggota keluarga Teng lainnya. Meskipun orang ini adalah gadis yang sangat mempesona, bagi Wang Lin, dia hanyalah orang mati.
Wang Lin tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia perempuan, karena keluarga Teng tidak bisa hidup di dunia yang sama dengan keluarga Wang. Setelah meremukkan lehernya, Wang Lin menghilang lagi. Teng Huayuan meraung dan menyerang ke depan. Namun, dia sedikit lebih lambat dari Wang Lin, jadi setiap kali dia mencoba mencegat Wang Lin, dia hanya melihat keluarga Teng kehilangan anggota lainnya. Situasi menyaksikan anggota keluarga Anda mati satu persatu sementara tidak dapat melakukan apapun akan membuat Teng Huayuan marah. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat Wang Lin muncul di samping seorang anak laki-laki. Ini adalah cucu generasi ketujuh yang dia lihat secara pribadi tumbuh dewasa. Tidak. Mata Teng Huayuan memerah dan dia menyerang ke depan. Wang Lin dengan dingin menatap Teng Huayuan, yang sedang menyerbu, sambil menekankan tangannya ke dahi anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu memandang Wang Lin dengan kebencian saat Wang Lin mengirimkan energi spiritual ke tangannya, menyebabkan anak laki-laki itu meledak menjadi kekacauan berdarah. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan beri nama Teng. Setelah Wang Lin selesai membunuh, dia menghilang lagi. Teng Huayuan menatap dengan tercengang melihat kekacauan berdarah yang terjadi pada cucunya. Lalu, dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul kembali 1000 kaki jauhnya. Dia berkata, apakah itu sakit? Saat itu, ketika kamu membunuh keluargaku, hatiku juga sakit. Dengan itu, dia secara acak menamparkan udara dengan tangan kanannya dan salah satu anggota keluarga Teng yang melarikan diri dengan panik berubah menjadi bubur. Teng Huayuan dengan galak meraung, aku membunuh seluruh keluargamu karena kamu membunuh cucuku, Teng Li. Omong kosong. Apakah hanya keluarga Tengmu yang diperbolehkan membunuh orang? Tidak bisakah orang lain menolak? Wang Lin tertawa dingin. Dia menamparkan tas pegangannya dan lebih dari 10 pedang terbang keluar. Sekali lagi, puluhan orang lainnya meninggal sebelum Teng Huayuan. Teng Huayuan mengepalkan tangannya. Dia mengibarkan bendera dan semua tengkorak emas terbang menuju Wang Lin. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Dengan gelombang, asap hitam muncul dan menjebak tengkorak emas sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia bertanya, Teng Huayuan, bagaimana kamu menemukan kampung halamanku? Ekspresi Teng Huayuan berubah saat dia menatap Wang Lin dengan kebencian yang mendalam dan berkata, kamu tidak akan pernah tahu. Wajah Wang Lin tenggelam. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 batasan dicabut. Lebih dari 100 anggota keluarga Teng berteriak saat mereka meninggal. Apakah kamu akan berbicara? Episode 246 membasmi Teng akhir. Teng Huayuan menamparkan tas pegangannya dan pedang raksasa terbang keluar. Pedang itu terlihat sangat kuno. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah segar. Seluruh tubuhnya tampak lebih lemah setelahnya, tapi pedang besar itu mulai bersinar dan terbang menuju Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin berbinar. Saat pedang raksasa itu terbang, alam ji miliknya bergerak. Serangkaian sambaran petir merah ditembakkan dan mengelilingi pedang dalam sekejap. Setelah serangkaian suara retakan, pedang raksasa itu perlahan patah. Pada akhirnya, alam ji abis dan pedang raksasa itu berubah menjadi debu. Wang Lin meraih tasnya dan mengeluarkan beberapa jiwa baru lahir yang dia dapatkan dari anggota keluarga Teng. Dia mengkonsumsinya untuk memulihkan energi yang terpakai dengan cepat. Teng Huayuan menatap dengan heran ke tempat pedang itu menghilang. Seluruh dirinya tiba-tiba menjadi lebih tua. Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menekannya di dahinya dan iblis Su Liguo serta iblis ketiga dengan cepat terbang keluar. Di bawah komando Wang Lin, mereka mengeluarkan raungan gembira dan menyerang anggota keluarga Teng. Dalam sekejap mata, beberapa orang berteriak dengan sedih saat mereka meninggal. Setiap teriakan menyebabkan tubuh Teng Huayuan bergetar. Apakah kamu akan berbicara? Suara Wang Lin sedingin es. Teng Huayuan menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Wajah Wang Lin tidak berekspresi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Teng Huayuan saat tangannya membentuk segel dan dia mengirimkan batasan. Pembatasan yang mengelilingi kota keluarga Teng perlahan menyusut. Orang-orang yang berhasil mencapai batas-batasan melihatnya dengan putus asa. Ketika mereka melihat tembok ditutup, anggota keluarga Teng dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok benar-benar menyerah sementara mata orang-orang di kelompok lain menjadi merah dan mereka menyerang Wang Lin dengan harta sihir mereka seperti ngengat hingga nyala api. Semakin banyak anggota keluarga Teng yang menyerang Wang Lin. Namun, setiap kali mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, mereka akan terkena pembatasan. Tubuh mereka akan meledak, menimbulkan hujan darah yang jatuh ke tanah. Jeritan menyedihkan keluarganya terdengar di telinga Teng Huayuan.
Tubuhnya bergetar hebat dan hatinya dipenuhi kesedihan. Dia ingin melawan, tetapi bahkan harta ajaib yang diberikan oleh negara kultivasi peringkat tinggi tidak ada gunanya. Penampilan Teng Huayuan menjadi semakin tua. Dia tidak lagi memiliki kulit megah seperti dulu. Satu-satunya yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua yang tidak bisa berbuat apa-apa saat menyaksikan keluarganya meninggal. Aku akan berbicara. Teng Huayuan mengungkapkan kebencian yang mendalam di matanya saat dia menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, karena keluarga Teng saya telah mengalami bencana seperti itu, maka tidak ada orang lain yang berpikir untuk melarikan diri juga. Saat itu, Gao Qiming dari Sekte Piao Miao lah yang menggunakan keterampilan perhitungan surga untuk membantu saya menemukan keluarga Wang. Itu dia. Pergi temukan dia. Dia adalah leluhur pertama dari Sekte Piao Miao. Kata-katanya adalah hukum di Sekte Piao Miao. Gao Qiming. Wang Lin menatap Teng Huayuan. Tidak masalah apakah Teng Huayuan berbohong atau tidak. Wang Lin ingat nama ini. Melihat Teng Huayuan, tatapan Wang Lin tiba-tiba beralih ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan batasan yang perlahan menyusut tiba-tiba mulai menutup lebih cepat. Jaraknya dari 10.000 kilometer menjadi hanya beberapa kilometer dalam sekejap. Selama proses tersebut, orang yang meninggal bahkan tidak mampu mengeluarkan teriakan. Pada saat yang sama, kepala-kepala itu terbang satu persatu karena pengaruh suatu kekuatan misterius dan mendarat di menara kepala. Menara itu sekarang sangat tinggi hingga menyentuh langit. Pada titik ini, semua orang di keluarga Teng, selain Teng Huayuan, telah meninggal. Di tanah, darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang kental ada di udara. Sambil menatap dengan heran pemandangan di hadapannya, Teng Huayuan tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya dipenuhi kesedihan saat dua aliran darah mengalir di pipinya. Wang Lin dengan tenang memandang Teng Huayuan. Setelah sekian lama, Teng Huayuan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin. Suaranya dipenuhi rasa marah ketika dia berkata, bagus, bagus. Mulai sekarang, dendam antara keluarga Wang Anda dan keluarga Teng saya hilang. Aku membunuh seluruh keluargamu dan kamu membunuh keluargaku. Itu karma, sungguh. Wang Lin, kamu bisa membunuhku sekarang. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Jarinya memancarkan cahaya keemasan. Dia menggerakkan energi spiritual di tubuhnya untuk berkumpul di ujung jarinya. Namun pada saat itu, suara gemuruh keras datang dari kejauhan. Berhenti. Mendengar suara tersebut, Teng Huayuan langsung mengenali bahwa itu adalah Punanzi. Dia menjadi bersemangat dan tahu bahwa dia mungkin mempunyai kesempatan untuk hidup hari ini. Pandangannya terhadap Wang Lin sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Keinginannya untuk hidup tiba-tiba muncul. Jika dia memiliki sedikit kesempatan untuk hidup, maka dia tidak akan membiarkan dirinya dibunuh dengan mudah. Dendam apa antara kedua keluarga yang hilang? Dia hanya mengatakannya karena dia mengira dia pasti akan mati. Jika dia bertahan hari ini, dia harus menemukan cara untuk mencapai tahap pemutusan roh tidak peduli apapun resikonya sehingga dia bisa membunuh Wang Lin sekejam mungkin untuk membalas dendam. Namun, dia terlalu memikirkan Punanzi dan meremehkan Wang Lin. Indera ilahi Wang Lin sama kuatnya dengan indera ilahi seorang kultivator pemutusan roh. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan Punanzi dari jauh dan membiarkan Punanzi menghentikannya? Saat Punanzi muncul, Wang Lin menjentikkan cahaya keemasan di jarinya ke dahi Teng Huayuan dan membunuhnya. Memang seperti yang dikatakan Teng Huayuan. Dendam antara keluarga Teng dan keluarga Wang telah hilang. Keluarga Teng sekarang telah sepenuhnya musnah dari dunia ini. Sosok Punanzi tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia melihat semua darah di tanah, pada tubuh Teng Huayuan, yang wajahnya baru saja mendapat sedikit keinginan untuk hidup, dan akhirnya pada menara kepala. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia nyaris tidak ragu untuk membentuk segel dengan tangannya. Sinar lampu hijau dan merah keluar dari tas pegangannya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatap Punanzi dan berkata, kamu terlambat. Punanzi memandang Wang Lin. Dia tercengang. Setelah hati-hati melihat Wang Lin, dia berkata, kamu adalah murid dari Sekte Heng Yue. Wang Lin memandang Punanzi dan tanpa sepatah kata pun, alam ji miliknya melesat keluar. Namun, saat sambaran petir merah tiba di hadapan Punanzi, lampu hijau dan merah membentuk perisai di hadapannya. Saat alam ji mendarat, kedua lampu bersinar terang. Pada akhirnya, kedua lampu tersebut berhasil memblokir alam ji, tetapi lampunya sangat redup. Ekspresi Punanzi berubah drastis. Tanpa membuang waktu, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke lampu hijau dan merah.
Punanzi menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, "Pergi." Tiba-tiba, lampu hijau dan merah melesat ke depan. Ruang di sekitar mereka terkoyak saat mereka bergerak. Tangan kanan Wang Lin menunjuk dan semua pembatasan pada bendera pembatasan keluar dalam bentuk naga untuk menghentikan kemajuan lampu hijau dan merah. Namun kualitas lampu hijau dan merah sangat tinggi. Pembatasan tersebut hanya mampu memperlambatnya sedikit, bukan menghentikannya. Mata Wang Lin berbinar saat alam ji miliknya muncul lagi. Sasarannya bukanlah lampu hijau dan merah. Itu adalah Punanzi. Ekspresi Punanzi berubah drastis. Saat Punanzi menghadapi situasi hidup dan mati, sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana dan menyambar petir alam ji. Tangan itu meremasnya dengan ringan dan sambaran petir merah itu hancur, tapi di saat yang sama, tangan raksasa itu bergetar dan mengeluarkan rangan pelan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah dengan perut agak gemuk muncul di hadapan Punanzi. Dia memandang Wang Lin dan terkejut, tetapi segera menunjukkan ekspresi ekstasi dan berkata, "Jadi itu kamu." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan lampu hijau dan merah dengan cepat kembali dan terbang mengelilinginya. Setelah pria parubaya itu muncul, Punanzi sedikit santai. Dia membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan Utusan." Meski Punanzi sangat rileks, kulit kepalanya masih terasa kesemutan. Dia tidak tahu harta ajaib apa itu petir merah, tapi ketika harta itu mendekat, dia merasa seperti dia bisa mati seketika. Perasaan bahaya itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari medan pertempuran asing sebelumnya. Dia tidak ragu bahwa jika Tuan Utusan itu tidak muncul, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dia memandang Wang Lin. Selain rasa takut yang mendalam, ada juga rasa penyesalan. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya tidak percaya Anda tidak mati dan hanya dalam waktu 400 tahun mencapai tingkat kultivasi setinggi itu. Sangat bagus. Serahkan mutiara penentang surga dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Aku akan membiarkanmu menjadi orang nomor 1 di Zhao." Bagaimana suaranya? Ekspresi Wang Lin tenang. Penampilan orang ini sesuai dengan perhitungannya. Dia merasakan kehadiran orang ini ketika dia berada 10.000 kilometer jauhnya. Orang ini adalah utusan dari Menara Surga, seseorang dari negara peringkat 4. Wang Lin menduga bahwa tingkat kultivasinya adalah Spirit Severing. Jika dia bukan Spirit Severing lalu bagaimana dia bisa dengan mudah menghancurkan petir alam ji? Orang yang mengetahui bahwa Wang Lin memiliki mutiara penentang surga juga merupakan sesuatu yang dia pertimbangkan dalam rencananya untuk membalas dendam. Jadi ketika dia berada di Zhao, dia menjaga seluruh negeri dalam kesadaran ilahinya. Dengan begitu, dengan kesadaran ilahi tingkat pemutusan rohnya, tidak ada yang bisa mengidentifikasinya. Dan tidak ada yang bisa menguncinya dengan akal ilahi mereka. Itulah sebabnya utusan ini tidak pernah keluar untuk menemukannya selama pembunuhan besar-besaran. Faktanya, pria parubaya itu merasakan sakit kepala dalam beberapa hari terakhir ini karena tidak peduli seberapa sering dia memindai Zhao dengan akal sehatnya, dia tidak dapat menemukan orang yang membunuh semua anggota keluarga Teng. Kecuali indera ilahi orang itu lebih kuat daripada perasaan Wang Lin, mustahil untuk merasakannya. Harus dikatakan meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat dalam 400 tahun terakhir, hanya pada tahap awal pemutusan roh, tidak ada seorang pun di Zhao yang bisa melampauinya. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa meskipun tingkat kultivasi Wang Lin hanya pada tahap awal dari Nas Chen Sol, indera ilahi Wang Lin sama kuatnya dengan indera ilahi dari kultivator pemutusan roh tahap akhir. Bahkan jika utusan dari Sekte Iblis Raksasa datang sendiri, dia juga tidak akan dapat menemukan Wang Lin. Hal semacam ini sangat jarang terjadi di dunia kultivasi. Bagaimanapun, Wang Lin adalah satu-satunya pemangsa jiwa yang berjalan sebagai manusia. Juga, ada kilat merah yang aneh. Meskipun pria parubaya itu terlihat seperti dia dengan mudah menahan serangan itu, sebenarnya, petir merah memasuki tubuhnya dan merusak jiwanya. Kerusakannya tidak terlalu besar, tapi tetap saja membuatnya takut. Setelah melihat utusan itu muncul, mata Wang Lin berbinar dan tanpa berkata apa-apa dia mengeluarkan setetes darah. Setetes darah berwarna emas. Setetes darah berwarna emas yang memancarkan tekanan dewa kuno. Mata Wang Lin bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, "Aku sudah lama menunggumu." Tangan kanannya dengan ringan menunjuk ke setetes darah emas. Darah tiba-tiba mulai mendidih. Itu berubah menjadi simbol emas dan terbang ke langit. Episode 247 Pemuda Berpenampilan Jahat. Pada saat itu, serangkaian suara gemuruh datang dari langit dan sinar cahaya keemasan turun. Raksasa emas muncul di bawah sinar cahaya keemasan.
Ketika dia muncul, keseluruhan tubuh Zhao tampak bergetar. Langit dan bumi sepenuhnya tertutup oleh cahaya keemasan ini. Semua manusia, semua kultivator, semua pohon, dan semua hewan diselimuti cahaya keemasan ini. Meski ekspresi Wang Lin normal, energi spiritual di tubuhnya cepat habis. Saat raksasa itu muncul, Wang Lin berusaha menunjuk pria parubaya itu. Raksasa itu mengangguk. Tatapannya menyapu ke arah yang ditunjuk Wang Lin dan dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah saat dia merasakan bahaya yang kuat, menyebabkan dia meraih Punanzi, yang dengan tercengang menatap ke langit, dan menempatkannya di depan dirinya. Tubuh Punanzi berubah menjadi debu bersama dengan tangan kanan pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengerang kesakitan. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia merogoh tasnya dengan tangan kirinya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan batu giok itu. Cahaya putih keluar dari batu giok, mengelilinginya, dan kemudian dia menghilang dari tempatnya. Saat pria parubaya itu menghilang, raksasa itu juga menghilang. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia segera mengeluarkan pil dari tasnya. Dia menyebarkan akal ilahi untuk mencari jejak pria parubaya itu. Setelah sekian lama, Wang Lin mengerutkan kening. Kehadiran pria parubaya itu telah menghilang dari Zhao. Memikirkan kembali batu giok yang dihancurkan pria parubaya itu, Wang Lin mulai menganalisis apa yang telah terjadi. Giok itu pasti berisi semacam susunan transfer yang memungkinkannya bergerak jarak jauh. Harta ajaib dari negara kultivasi peringkat 4 benar-benar di luar imajinasiku, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Dia lalu menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, tebakannya sangat akurat. Apa yang digunakan pria parubaya itu adalah batu giok pelarian yang diberikan kepada semua murid inti sektenya. Selama mereka berada dalam jarak tertentu, mereka dapat kembali ke sekte dalam sekejap. Utusan itu sangat takut pada Wang Lin. Menurut pengetahuannya, teknik Wang Lin adalah teknik sekte iblis raksasa. Kekuatan teknik ini sangat menakutkan. Bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa memblokirnya. Dia sudah melihat teknik ini 2 kali di Zhao, jadi dia yakin Wang Lin bisa menggunakannya untuk ketiga kalinya. Untuk musuh seperti ini, meski Wang Lin baru berada di tahap Naschen Soul, dia tetap tidak berani macam-macam. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu menggunakan Punanzi sebagai tameng untuk memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Wang Lin duduk bersila di tanah untuk memulihkan energi spiritualnya. Setelah sekian lama, dia berdiri, melambaikan tangan kanannya, dan mengambil menara yang terbuat dari kepala anggota keluarga Teng. Di sebuah desa di kaki Gunung Hangyue, semua penduduk desa tertidur setelah angin aneh bertiup. Tak lama kemudian, sebuah menara berkepala muncul di depan rumah keluarga Wang. Di bawah menara, Wang Lin berlutut di tanah dan bersujud saat air mata mengalir di pipinya. Dia hanya menatap rumahnya seperti ini sampai malam tiba. Kemudian Wang Lin menghela nafas, menabrak menara dengan tangannya, dan menara kepala berubah menjadi debu. Saya telah membalaskan dendam keluarga kami. Ibu, ayah, anakmu akan menempuh jalannya sendiri sekarang. Wang Lin diam-diam berdiri dan meninggalkan desa. Setelah dia pergi, semua penduduk desa terbangun. Setelah mereka menyadari bahwa hari sudah gelap, mereka semua berlutut, berdoa kepada makhluk abadi untuk melindungi mereka. Wang Lin terbang di udara. Binatang nyamuk itu telah disingkirkan. Dia tiba di sebuah lembah. Disinilah dia meninggal sebelumnya. Melihat ke lembah, Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu menatap ke langit. Dia memikirkan banyak hal ketika pemandangan dari 400 tahun yang lalu terulang kembali di benaknya dan tidak mau hilang. Sekarang keluarga Teng hancur, dia tidak lagi memiliki beban apapun di pundaknya. Mentalitasnya tiba-tiba mengalami perubahan. Wang Lin memahami bahwa dia bukan lagi manusia fana dan telah berjalan di jalur seorang kultivator. Jalan ini berat dan penuh bahaya, namun dia harus bertekad untuk terus berjalan di jalan ini. Pengalaman 400 tahun menunjukkan kepadanya bahwa kekuasaan adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Impiannya sebagai seorang anak untuk menjadi abadi semakin kuat pada saat itu. Dan ada juga si Tunan. Hanya setelah tingkat kultivasinya mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan dapat meninggalkan manik yang menantang surga. Dan ada juga alam semesta yang luas dari ingatan dewa kuno, bersama dengan bentuk kehidupan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang sangat mengejutkan Wang Lin. Wang Lin berdiri sambil melihat ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang luar biasa. Pada saat itu, mentalitas Wang Lin berubah. Dia pernah menjadi seorang anak yang ingin membalas dendam atas pembunuhan orang tuanya.
Sekarang setelah balas dendamnya selesai, dia sekarang akan mengejar puncak kultivasi dan menjadi abadi sejati. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan dia melompat dari tebing. Dia tiba di tempat dia meninggal sebelumnya dan tiba-tiba menghilang dari sana. Sekte Piao Miao. Gao Qiming duduk di dalam kamarnya sendiri dengan cermin perunggu di depannya. Ekspresinya sangat jelek. 200 tahun yang lalu, dia meramalkan bahwa dia akan mengalami bencana besar. Namun, bencana itu sangat tidak pasti, sehingga dia tidak bisa mendapatkan detail pastinya hanya dengan tingkat kultivasinya. Seiring berjalannya waktu, rasa malapetaka yang akan datang menjadi semakin kuat. Ketika anggota keluarga Teng mulai meninggal, dia tiba-tiba bisa menghitung sisa umurnya. Dia hanya punya 10 hari lagi. Jika dia tidak mati dalam 10 hari, maka bencana tersebut akan mempengaruhi seluruh sekte Piao Miao. Hari ini adalah hari ke-10. Gao Qiming selalu percaya pada jalan surga karena itulah jalur kultivasinya. Dia tahu bahwa dia harus mati hari ini, jika tidak, sekte Piao Miao akan berada dalam bahaya. Itu sebabnya dia sudah mulai merencanakan kematiannya beberapa hari yang lalu. Saat ini, dia tidak menyesal lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, memandang sekelilingnya dengan penyesalan, dan memukul keningnya dengan telapak tangannya. Darah keluar dari sudut mulutnya, penglihatannya menjadi kabur, dan cahaya di matanya memudar. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat pemandangan dari 400 tahun lalu. Saat itulah Teng Huayuan memintanya untuk menemukan lokasi keluarga murid fondasi pendirian. Dia memperoleh sedikit pemahaman, lalu menutup matanya dan mati. Wang Lin memandang Zhao dari sebelah susunan transfer kuno. Dia kemudian membuka barisan dan menghilang dari Zhao. 10 hari kemudian, seorang pemuda berwajah jahat muncul di sebelah susunan transfer. Dia melihat susunan transfer dan masuk ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Di lembah jutaan mil jauhnya dari Zhao, sosok Wang Lin perlahan muncul. Saat dia muncul, dia menyebarkan akal sehatnya, lalu dengan hati-hati memeriksa petanya. Kemudian dia dengan cepat bergerak, mencari susunan transfer berikutnya. Wang Lin tahu bahwa pemilik tas pegangan mendekat dari belakang. Jika dia tidak kehilangan dia maka dia tidak bisa berkultivasi dengan damai. Oleh karena itu, tujuannya adalah susunan transfer kuno. Dia memiliki cukup banyak batu roh kualitas terbaik, jadi dia bisa menggunakannya beberapa kali. Setengah bulan kemudian, Wang Lin tiba di barisan transfer kuno. Setelah dia memeriksanya, dia berdiri di tengah-tengahnya, mengeluarkan batu roh kualitas terbaik, dan meletakkannya di susunannya. Namun pada saat itu, awan gelap tiba-tiba muncul. Awan itu berkumpul dan membentuk sosok pemuda berwajah jahat. Pemuda itu menatap Wang Lin. Hati Wang Lin tenggelam. Kecepatan pemuda itu beberapa kali lebih cepat dari yang dia kira sebelumnya. Wang Lin juga tidak dapat menentukan tingkat kultivasi orang ini dengan akal sehatnya. Dia merasakan bahaya yang luar biasa. Jika seseorang hanya mengandalkan batu roh kualitas terbaik untuk memulai susunannya, maka diperlukan 10 napas waktu untuk memindahkannya. Namun, dalam krisis ini, Wang Lin dengan putus asa menuangkan energi spiritualnya ke dalam susunan transfer untuk mempercepat aktivasi. Pada akhirnya, pada saat yang sama pemuda berwajah jahat itu tiba, lingkaran cahaya melayang dari susunan transfer dan tubuh Wang Lin menghilang. Pemuda berwajah jahat itu mengaum. Tangannya membentuk segel. Saat Wang Lin menghilang, dia menyerbu ke dalam lingkaran cahaya. Setelah menggunakan teknik yang tidak diketahui, dia menyebabkan susunan transfer aktif kembali dan menghilang di antara lingkaran cahaya. Wang Lin merasakan bahaya yang ekstrim selama proses transfer. Dia dapat dengan jelas merasakan indera ilahi yang kuat di luar imajinasinya menyapu ke arahnya seperti tornado. Wang Lin merasa ketakutan di dalam hatinya. Saat kesadaran ilahi menyapu ke arahnya, alam ji miliknya membentuk sambaran petir merah tebal yang belum pernah terlihat sebelumnya yang menyerang pemuda tersebut. Dampak dari alam ji membuat akal ilahi berhenti sejenak. Pada saat itu, sebuah cahaya muncul di ujung sana dan Wang Lin dengan cepat menyerbu ke arahnya. Setelah dia keluar, dia dengan keras batuk beberapa suap darah. Jiwa yang baru lahir yang dibentuk oleh avatarnya menyusut dan sepertinya siap runtuh kapan saja. Tapi Wang Lin tidak berhenti saat dia bergerak cepat. Dia menghilang dan muncul kembali 100 meter jauhnya. Namun, dia tidak terus berlari, melainkan mengeluarkan benang merah dari tas pegangannya. Wang Lin tahu bahwa sekeras apapun dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa lepas dari kecepatan orang itu. Juga, Nas Chen Soul miliknya telah menerima terlalu banyak kerusakan. Jika dia terus berlari, orang itu tidak perlu bertindak. Dia akan mati karena jiwanya yang baru lahir runtuh.
Ini adalah senjata paling ampuh yang dia miliki saat ini. Saat dia mengeluarkan petir pembalasan ilahi, dia juga mengeluarkan sebotol pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pemuda yang tampak jahat muncul 10 kaki dari Wang Lin. Saat dia menatap benang di tangan Wang Lin, ekspresinya menjadi gelisah. Episode 248 Kristal Planet Kultivasi. Pemuda berwajah jahat itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Pembalasan surgawi. Saya tidak percaya bahwa limbah dari planet seperti ini bisa memiliki harta ajaib seperti itu." Wang Lin menatap orang itu. Hanya setelah orang itu melihat pembalasan ilahi dan menunjukkan ekspresi ketakutan barulah dia sedikit rileks. Jika pemuda itu acuh tak acuh terhadap pembalasan ilahi, maka satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersembunyi di dalam surga yang menentang ruang manik, dan itu bukanlah ide yang bagus. Pemuda berwajah jahat itu juga merasa sangat frustrasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi kekuatan pembalasan ilahi di sini. Jika dia memiliki kekuatan penuh, itu bukan masalah besar. Dia akan yakin bahwa dia bisa menghancurkan sebagian dari pembalasan ilahi ini. Tapi saat ini dia baru memulihkan 30% kekuatannya. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat transformasi jiwa tahap awal. Akibatnya, meski dia bisa bertahan melawan hukuman ilahi, dia pasti akan terluka. Jika kultivasinya berada di bawah transformasi jiwa, dia tidak akan bisa pergi dan harus mencari tempat lain untuk menyembuhkannya lagi. Semua kekhawatiran ini karena tingkat kultivasi minimum yang diperlukan untuk menggunakan Stardust adalah transformasi jiwa. Namun, ini bukanlah alasan utama. Alasan utamanya adalah di dalam susunan transfer, dia merasakan kekuatan yang membuat kulitnya merinding. Ini adalah kekuatan yang sangat dia kenal. Pemuda berwajah jahat itu mendengus. Dia tidak lagi melihat pembalasan ilahi dan melihat ke arah Wang Lin. "Junior, serahkan tas pegangannya dan aku akan membiarkan masalah ini berlalu," katanya. "Apakah ini yang diinginkan senior?" Tatapan Wang Lin serius saat dia menatap orang itu dan mengeluarkan tas pegangan. Tatapan pemuda berwajah jahat itu dengan cepat beralih ke tas dan dia berkata, "Itu benar. Lemparkan ke sini." Wang Lin sedikit ragu. Pemuda itu terlalu cepat. Bahkan jika dia memintanya untuk pergi jauh atau menunggu sampai dia sendiri berada jauh, itu semua tidak ada gunanya. Jika orang ini benar-benar ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Setelah merenung sebentar, Wang Lin dengan tegas membuang tas pegangannya. Pemuda berwajah jahat itu menangkap tas yang dipegangnya. Setelah memindainya dengan akal ilahi, ekspresinya melembut. Dia memandang Wang Lin. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, tidak ada kemarahan atau kebahagiaan. Wang Lin menatap pemuda itu. Dia meletakkan petir pembalasan ilahi di hadapannya dan berkata, "Senior, junior sudah mengembalikan tas pegangannya, jadi aku akan pergi." Dengan itu, dia dengan hati-hati membuat cadangan. Pemuda berwajah jahat itu memandang Wang Lin. Matanya tiba-tiba mulai bersinar. 2 sinar cahaya warna-warni tiba-tiba keluar dari matanya ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin tetap berhati-hati selama ini, jadi ketika dia melihat pemuda itu bertindak, alam jinya melesat tanpa ragu-ragu dan bertabrakan dengan cahaya warna-warni. Tak lama setelah itu, Wang Lin batuk seteguk darah saat petir merah yang dibentuk oleh alam ji runtuh di bawah cahaya warna-warni. Saat Wang Lin mundur, dia mengeluarkan bendera larangan. Pembatasan terakhir muncul di tangannya dan hendak mendarat di bendera pembatasan. Ekspresi pemuda berwajah jahat itu berubah drastis dan dia berteriak, "Berhenti. Teman kecil, jangan gegabah." Dengan itu, dia mundur dan menatap bendera pembatasan dengan ketakutan. Dia tersenyum pahit. Sepotong pembalasan ilahi hanya akan menurunkan tingkat kultivasinya, bukan membunuhnya. Paling-paling, itu akan memaksanya untuk melakukan kultivasi pintu tertutup selama beberapa ribu tahun. Tapi setelah dia melihat bendera pembatasan, dia mengerti mengapa junior ini mendapat sedikit pembalasan ilahi. Meskipun dia tidak tahu apa bendera pembatasnya, dia langsung tahu bahwa itu adalah harta ajaib yang bisa menimbulkan pembalasan ilahi. Dia sendiri memiliki beberapa senjata itu, jadi dia tahu kekuatannya. Jika dia membiarkan anaknya melanjutkan maka dia tidak akan keluar dari masalah itu dengan sesuatu yang sederhana seperti membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Dia mungkin selamanya kehilangan kesempatan untuk memulihkan kultivasinya. Wang Lin masih memiliki sedikit darah di sudut mulutnya saat dia melihat pemuda yang tampak jahat itu. Saat ini, hanya dengan satu pemikiran, pembatasan terakhir akan mendarat di bendera pembatasan.
Jika dia menyerahkan benderanya dan kemudian menggunakan sepotong retribusi ilahi sebagai panduan, dia yakin bahwa dia dapat mengarahkan sebagian dari kekuatan retribusi ilahi kepada pemuda berpenampilan jahat itu. Wang Lin menatap pemuda itu dan berkata, "Saya telah mengembalikan tas pegangannya dan tidak menyentuhnya sama sekali." "Mengapa senior menarik kembali kata-katanya?" Pemuda berwajah jahat itu merenung sejenak lalu bertanya, "Apakah petir merah yang baru saja kamu gunakan Alam Ji?" Nada suaranya tidak yakin. Ekspresi Wang Lin tetap normal, tapi hatinya kacau saat dia diam-diam menatap pemuda itu. Pemuda berwajah jahat itu menatap Wang Lin dan berkata, "Saya seharusnya benar. Apa yang kamu gunakan tadi adalah Alam Ji." Saat ini, perasaan pemuda itu sangat rumit. Wang Lin memberinya kejutan demi kejutan. Di planet yang hampir terbuang ini, anak ini tidak hanya memiliki sepotong retribusi ilahi dan harta ajaib yang disebut sebagai retribusi ilahi, namun ia juga memiliki Alam Ji. Alam Ji inilah yang menyebabkan niat membunuhnya hilang sepenuhnya. Pemuda berwajah jahat itu menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi aneh. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Jika senior tidak punya apa-apa lagi maka junior akan pergi." Dengan itu, dia dengan hati-hati membuat cadangan. Jika pemuda itu bergerak, dia akan mengaktifkan pembalasan ilahi tanpa ragu-ragu. Pemuda berwajah jahat itu ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Apakah kamu tidak ingin Alam Ji-mu menerobos kemacetan?" Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia menatap pemuda itu. Pemuda berwajah jahat itu ragu-ragu sekali lagi. Dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan. Nak, sebaiknya kamu dengarkan. Alam Ji adalah kekuatan yang sangat ekstrim. Menembus kemacetan memang sangat sulit, namun bukan tidak mungkin." Ekspresi Wang Lin tetap tidak terkesan saat dia diam-diam menatap orang itu. Pria muda yang tampak jahat itu memperlihatkan ekspresi penghargaan dan matanya tiba-tiba bersinar ketika cahaya warna-warni perlahan muncul. Cahaya itu berubah menjadi bola cahaya dan melayang di tangannya. Kehati-hatian Wang Lin mencapai titik ekstrim saat dia menatap cahaya warna-warni. Pemuda berwajah jahat itu memandangi cahaya warna-warni dengan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, "Periksa cahaya dengan akal sehatmu." Wang Lin merenung sejenak sebelum memindai cahaya dengan akal sehatnya. Ekspresinya langsung menjadi aneh. Dia berhenti sejenak lalu bertanya, "Ini adalah..." Di dalam cahaya warna-warni, dia mendeteksi sepotong jirim. Penemuan ini mengguncang hatinya. Pemuda berwajah jahat itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Kamu menemukannya." Cahaya warna-warni di planet asalku ini disebut Alam Ji 5 warna. Ini awalnya bukan milikku. Itu diberikan kepada saya oleh seorang teman saat dia sekarat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya bergetar saat dia melihat cahaya warna-warni. Pemuda berwajah jahat itu melambaikan tangannya dan cahaya warna-warni menghilang. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Alam Ji dibagi menjadi banyak jenis. Adapun berapa jumlahnya, tidak ada yang tahu pasti. Kultivator dengan Alam Ji jarang ada di serikat kultivasi, jadi saya tidak dapat melihat properti apa yang terkandung dalam Alam Ji Anda. Namun saya tahu bahwa apapun jenis cireamnya, semuanya memiliki hambatan, dan hambatan tersebut sangat sulit untuk ditembus. Saya tahu metode yang memungkinkan Alam Ji menerobos kemacetan, cultivation planet kristal. Kristal ini diberikan kepada setiap negara kultivasi peringkat 6 ketika mendapat persetujuan dari serikat kultivasi. Monster tua dari serikat kultivasi menggunakan kekuatan menentang surga untuk membentuk kristal. Ini adalah harta nasional negara kultivasi peringkat 6. Jika seorang kultivator Alam Ji mendapatkannya dan memurnikannya, ada kemungkinan untuk menembus kemacetan Alam Ji itu. Ekspresi Wang Lin agak jelek. Harta nasional negara kultivasi peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh. Pemuda berwajah jahat itu memandang Wang Lin. Dia kemudian menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan cakram hitam. Dia dengan santai memukul cakram itu dengan tangan kanannya dan cakram itu tiba-tiba membesar sambil mengeluarkan cahaya lembut. Jika Anda berhasil mendapatkan kristal planet kultivasi dan memperoleh kualifikasi untuk meninggalkan planet yang terbuang ini, Anda dapat datang dan menemukan saya di planet 5 elemen. Namaku Naduo. Dengan itu, dia bangkit ke udara dan menghilang ke dalam piringan terbang. Tak lama kemudian, piringan tersebut mulai berputar dengan cepat sehingga menyebabkan munculnya lubang di langit. Melalui lubang tersebut, Wang Lin bisa melihat kehampaan tak berujung yang dipenuhi bintang terang. Piringan itu bergerak dan masuk ke dalam lubang. Lubang itu dengan cepat menyusut dan menghilang tanpa bekas.
Wang Lin menganggap dirinya sangat beruntung karena orang ini tidak mempermasalahkan tas yang dipegangnya. Entah itu bendera larangan atau sepotong retribusi ilahi, keduanya adalah senjata pamungkasnya, terutama sepotong retribusi ilahi. Ini adalah hal-hal yang dia tidak ingin gunakan jika tidak perlu. Dia melihat kemana lubang itu menghilang dan dorongan kuat muncul di hatinya. Ketika dia masih muda, dia bermimpi terbang di langit, tapi sekarang dia ingin terbang di antara bintang-bintang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Kristal negara kultivasi dari negara kultivasi peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh saat ini. Apakah yang dikatakan pemuda berwajah jahat itu benar atau tidak, itu masih merupakan petunjuk. Jika dia mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk mendapatkannya maka dia tidak akan keberatan mencobanya. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana mencapai tahap pemutusan roh. Menghasilkan seorang kultivator pemutusan roh adalah syarat bagi negara kultivasi peringkat 3 untuk mencapai peringkat 4. Ini sangat sulit. Harus dikatakan bahwa di seluruh planet ini, terdapat banyak negara kultivasi peringkat 3, tetapi kurang dari 20 negara kultivasi peringkat 4. Data ini dengan jelas menunjukkan sulitnya mencapai tahap spirit severing. Jika dia ingin mencapai tahap pemutusan roh, energi spiritual dan lingkungan negara kultivasi peringkat 3 tidaklah cukup. Tujuan Wang Lin adalah menemukan negara kultivasi peringkat 4 dan mencapai tahap pemutusan roh di sana. Dia mengeluarkan petanya. Setelah melihatnya sebentar, dia mengarahkan pandangannya pada persatuan 5 sekte. Negara kultivasi peringkat 4 ini adalah yang paling dekat dengan lokasinya saat ini. Setengah bulan kemudian, perbatasan persatuan 5 sekte muncul di hadapan Wang Lin. Di perbatasan, ada layar tipis yang menghalangi jalan. Inilah perbedaan antara negara kultivasi peringkat 3 dan peringkat 4. Lampu ini menghalangi orang luar untuk masuk. Wang Lin tiba di depan layar cahaya. Setelah melihatnya sebentar, dia mengirimkan batasan. Pembatasan itu mendarat di layar terang dan sebuah celah muncul. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin masuk ke dalam. Episode 249 menjadi fana. Setelah Wang Lin memasuki negara peringkat 4, dia tidak lagi terbang, tetapi berjalan seperti manusia. Dia melihat sekeliling tempat asing ini dan menandatangani. Tidak ada metode kultivasi yang dapat membantu seseorang menerobos dari tahap Nascent Soul ke tahap Spirit Severing. Bahkan pil pun tidak ada gunanya kecuali seseorang dapat menemukan pil peringkat 6 atau lebih tinggi. Untuk mencapai tahap pemutusan roh, seseorang harus mempelajari surga dan mendapatkan dao mereka sendiri. Hanya itu caranya. Wang Lin tidak bergabung dengan sekte manapun begitu dia memasuki negara peringkat 4 karena dia tahu tentang ini. Lagi pula, bergabung dengan sebuah sekte tidak akan banyak membantunya dalam mencapai tahap pemutusan roh. Jika dia ingin bergabung dengan suatu sekte dan menjadi anggota intinya, itu akan memakan banyak waktu. Waktu yang tidak ingin disia-siakannya. Dari pengalamannya selama 400 tahun dalam berkultivasi dan pengalamannya dengan para kultivator pemutusan roh lainnya, dia memahami bahwa pemahaman tentang surga sangat penting untuk mencapai tahap pemutusan roh. Wang Lin telah menempuh jalur darah untuk waktu yang lama dan semua pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan pemahaman surga. Dia merasa jika dia terus menempuh jalan ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap pemutusan roh. Kenyataannya, tingkat kultivasi Wang Lin yang sebenarnya bukanlah Nascent Soul. Alam ji tubuh utamanya mencegah tubuh utamanya mencapai tahap Nascent Soul, jadi hanya avatarnya yang mencapai tahap Nascent Soul. Berjalan di jalan, tubuh Wang Lin berangsur-angsur berubah saat tubuh utamanya masuk ke dalam dan tertidur lelap saat avatarnya keluar. Wang Lin telah memahami tentang alam ji-nya, jadi dia tidak akan bersikeras untuk mencoba menerobos kemacetan alam ji-nya. Dia juga tidak lagi terlalu bergantung pada alam ji. Mulai sekarang, itu hanya akan menjadi harta ajaib baginya. Harta sihirnya saat ini terlalu lemah untuk merusak para kultivator pemutusan roh. Agar harta ajaib ini dapat meningkat kekuatannya, dia akan membutuhkan beberapa harta surgawi yang sangat langka, seperti kristal planet kultivasi negara kultivasi peringkat 6. Setelah menyerah pada alam ji, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan avatarnya untuk menempuh jalur seorang kultivator. Jika suatu hari avatarnya mencapai tahap transformasi jiwa, dia mungkin memiliki peluang untuk mendapatkan kristal tersebut. Kemudian, setelah dia menyempurnakannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos dengan alam ji-nya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan alam ji dari kesadarannya.
Dia memahami bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan adalah mendapatkan pemahaman tentang surga, tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalur pembunuhan, dan jalur ini belum lengkap. Jika dia ingin memahami surga maka dia harus memulai dari awal dan menjadi manusia fana. Jika seseorang ingin berubah menjadi makhluk abadi, ia harus berubah menjadi makhluk fana terlebih dahulu. Sebelum dia menyadarinya, mentalitas Wang Lin berubah dan dia mendapatkan sedikit pemahaman. Namun, petunjuk itu berlalu begitu saja dan Wang Lin tidak dapat menangkapnya. Dia merenung sejenak lalu tersenyum. Kultivasinya menghilang seperti salju yang mencair. Setelah beberapa saat, dia tampak tidak berbeda dengan manusia biasa. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia mengambil daun willow. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menikmati rasa hijau saat dia berjalan di sepanjang jalan. Negara kultivasi peringkat 4 ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari Zhao. Ada banyak kultivator dan jumlah manusia juga mencapai jumlah yang luar biasa. Saat Wang Lin sedang berjalan, dia melihat orang-orang lewat. Mereka semua membawa semacam barang bawaan, tidak seperti dia, jadi dia menarik banyak perhatian. Wang Lin merenung sebentar. Dia pergi ke pinggir jalan dan mengumpulkan beberapa ranting tipis dan membuat keranjang untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengumpulkan berbagai daun dan tumbuhan untuk mengisi keranjang. Wang Lin baru berjalan di jalan selama beberapa jam dan telah melihat banyak seniman bela diri dari dunia fana lewat dengan menunggang kuda. Tak satu pun dari mereka memedulikan Wang Lin. Setiap kali kuda lewat, mereka akan menimbulkan awan debu, namun Wang Lin tidak keberatan. Dia membersihkan kotoran dari pakaiannya dan terus berjalan. Namun kali ini, dia hanya berjalan sedikit sebelum sebuah suara di belakangnya berteriak, "Beri jalan." Di saat yang sama, angin kencang datang dari belakangnya. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan melihat seekor kuda hitam hampir menyentuh tubuhnya saat lewat. Tak lama kemudian, beberapa kuda lagi lewat. Salah satu dari mereka hendak menabrak Wang Lin ketika pengendara itu tiba-tiba menarik kendali dengan kuat. Kuda itu mengeluarkan suara keras. Kaki depannya terangkat dan dipindahkan ke samping. Baru setelah mengambil beberapa langkah ke depan barulah kuda itu berhenti. Pria yang menunggang kuda itu menatap Wang Lin. Dia mengambil cambuknya dan mengayunkannya ke arah kepala Wang Lin sambil berteriak, "Dari mana datangnya orang buta ini? Apakah kamu tidak punya mata?" Wang Lin mengerutkan kening. Namun, saat cambuk datang, seorang pria parubaya datang dari samping, meraih cambuk, dan berteriak, "Zhang San, apa yang kamu lakukan?" Pria itu mendengus. Dia menyingkirkan cambuknya, menatap Wang Lin dengan tatapan kejam, dan pergi. Pria parubaya itu tidak melihat pria itu ketika dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Maaf, adikku, karena membuatmu takut. Saya masih memiliki masalah penting yang harus diselesaikan, jadi mohon maafkan saya." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah." Dengan itu, dia membersihkan kotoran dari pakaiannya. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dari sudut pandangnya, Wang Lin hanyalah orang biasa yang tidak memiliki tanda-tanda menjadi seorang seniman bela diri, namun keberanian Wang Lin jauh di atas orang biasa. Pria parubaya itu dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Saya Lu Xing. Jalan ini hanya menuju ke ibu kota. Aku ingin tahu untuk apa adik laki-laki itu menuju ibu kota." Dengan itu, dia melihat keranjang di punggung Wang Lin dan bertanya dengan ekspresi aneh, "Apakah adik laki-laki seorang dokter keliling?" Wang Lin tidak membuat alasan apapun dan mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan melompat ke atas kudanya. Tiba-tiba, kuda itu menjerit, tetapi bukannya maju, dia malah mundur. Wang Lin berbalik dan melihat 100 meter di belakangnya, sebuah kereta perlahan bergerak maju. Setengah jam kemudian, kereta itu perlahan muncul di belakang Wang Lin. Ada lebih dari 100 orang berkuda yang menjaga gerbong tersebut. Semua mata mereka bersinar, kepala mereka lurus. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah seniman bela diri yang ahli. Lu Xing berada di sisi gerbong. Dia dekat dengan gerbong, berbicara dengan seseorang di dalam. Jalan ini tidak lebar, jadi setelah melihat gerbongnya, Wang Lin berdiri di pinggir jalan. Saat kereta melewatinya, 4 orang menunggang kuda muncul di depannya untuk menghalanginya dari kereta. Lu Xing menoleh untuk melihat Wang Lin dan matanya berbinar. Dia memindahkan kudanya ke samping Wang Lin, lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Adik, apakah kamu punya obat untuk kondisi angin jahat?" Wang Lin tahu bahwa pihak lain mengira dia adalah seorang dokter. Dengan emosinya, dia biasanya tidak akan mempermasalahkan hal ini, tapi tiba-tiba dia memiliki wawasan.
Untuk mencapai tahap pemutusan roh, dia harus mampu memahami surga. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memasuki dunia fana. Memikirkan hal itu, Wang Lin bertanya, apakah ada yang sakit? Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan berkata, seorang gadis pelayan sedang sakit dan kami masih jauh dari kota. Para dokter di sekitar sini mencoba memberinya obat, tetapi tidak ada yang berhasil. Wang Lin melirik kereta itu dan berkata, biarkan saya menemui pasiennya. Lu Xing tersenyum masam dan berkata, adik, apakah kamu punya obat yang bisa membantu? Jika Anda tidak punya, maka tidak perlu menemui pasien. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua terdengar dari kereta. Dikatakan, Lu Xing, orang ini telah sering bepergian, jadi dia mungkin bisa menyembuhkannya. Lu Xing dengan cepat menjawab. Dia melompat turun dari kudanya dan berkata, aku harus merepotkanmu, adikku. Wang Lin mengikuti Lu Xing ke kereta dan hendak naik ketika lelaki tua di dalam terbatuk. Lu Xing segera menghentikan Wang Lin dan berkata, adik, lihat saja dari sini. Tidak perlu masuk ke dalam. Wang Lin mengerutkan kening. Berkat akal sehatnya, dia sudah tahu bahwa ada 3 orang di dalam gerbong. Selain lelaki tua itu, ada 2 wanita cantik. Jelas sekali bahwa mereka adalah tuan dan pelayannya. Yang sakit bukanlah pelayannya, melainkan tuannya. Dengan akal sehatnya, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa wanita itu tidak sakit karena angin jahat memasuki tubuhnya, tetapi karena gas hijau di dalam tubuhnya. Dia jelas telah diracuni. Wang Lin berkata, ulurkan tangan kami. Wanita di dalam gerbong itu ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Wang Lin memegang tangannya sebentar sebelum melepaskannya dan meraih keranjangnya. Dia mengambil sehelai daun dan mengalirkan energi spiritualnya ke daun itu sekali. Dia menyerahkan daun itu kepada Lu Xing dan berkata, suruh dia memakannya mentah-mentah dan dia akan sembuh besok. Lu Xing melihat daun di tangannya dengan ekspresi aneh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanyalah daun pohon willow. Lu Xing tersenyum pahit ketika dia berpikir bahwa dia salah tentang pemuda ini. Yang jelas pemuda ini bukanlah seorang dokter, melainkan orang gila. Kalau tidak, siapa yang akan menggunakan daun willow sebagai obat? Jika daun ini benar-benar obat maka siapapun bisa mengambilnya dari pinggir jalan. Dia hendak membuang daun itu ketika tirai kereta tiba-tiba terangkat. Seorang lelaki tua yang penuh kerutan keluar dan mengambil daun itu. Setelah melihatnya dalam waktu lama, ekspresinya berubah saat dia berkata, daun willow berumur 100 tahun. Dia menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Wang Lin dan dengan hormat bertanya, apakah ada trik untuk menggunakan daun ini? Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, memakannya mentah-mentah tidak apa-apa. Orang tua itu dengan cepat mengangguk. Dia membuat ekspresi ke arah Lu Xing dan kembali ke kereta. Lu Xing memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh. Dia tidak bisa menahan senyum kecut dan berkata, adik, karena kamu juga akan pergi ke ibu kota, bagaimana kalau kamu bepergian bersama kami? Wang Lin tersenyum dan berkata, saya butuh seekor kuda. Setelah Lu Xing mendengar ini, dia segera berkata, Sun Laur, serahkan kudamu. Seorang pemuda berusia 20 tahun atau lebih tersenyum pahit. Dia turun dari kudanya dan membawanya. Setelah menggumamkan beberapa patah kata, dia berbalik dan pergi. Episode 250 mengondensasi kejahatan. Wang Lin memeriksa kudanya. Ia tampak sangat heroik dan matanya dipenuhi kecerdasan. Ketika Wang Lin menggosok kudanya, matanya menyipit saat mengeluarkan ekspresi yang sangat nyaman. Ini mengagetkan Lu Xing. Ini pertama kalinya dia melihat seekor kuda menunjukkan ekspresi seperti ini. Tangan kiri Wang Lin menekan kuda itu dan dia dengan mudah melompat ke punggungnya. Lu Xing dengan cepat mengikuti di belakang saat dia mengobrol dengan Wang Lin dan terus melihat kembali ke kereta. Wang Lin melihat sekeliling pada semua manusia yang mengelilinginya saat dia berkendara. Perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan muncul di hatinya. Pada saat itu, energi spiritual di dalam tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya dan seluruh energi spiritual di sekitarnya seakan tertarik padanya. Jika ada kultivator kuat di sekitar, mereka akan terkejut karena ada lapisan tebal aura kabut merah di sekitar Wang Lin. Aura ini sangat kuat. Namun, itu tidak bocor keluar, tapi mengembun di sekitar Wang Lin. Belum lagi manusia, bahkan sebagian besar kultivator tidak akan bisa melihat aura kabut merah ini. Ini adalah aura pembunuh yang diperoleh Wang Lin dari 400 tahun pembunuhannya. Setelah menjadi bagian dari dirinya untuk waktu yang lama, lambat laun berubah menjadi aura permusuhan. Akhirnya, saat dia membunuh lebih banyak lagi dan mengalami perubahan, itu menjadi aura jahat yang akan membuat kulit setiap kultivator merinding.
Jika aura jahat ini dapat digunakan secara bebas, maka dapat digunakan seperti teknik yang ampuh. Selain itu, jika sedikit digunakan saat memurnikan harta ajaib, itu akan membuat harta karun itu jauh lebih kuat. Angin musim semi bertiup melewati Wang Lin dan tanpa sadar dia menarik napas dalam-dalam. Matanya memancarkan cahaya yang tidak terlalu mencolok. Dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritualnya sedang mengalami perubahan. Meskipun perubahan ini sangat kecil, namun mengandung kekuatan yang sangat misterius. Aura jahat di sekitar Wang Lin sedikit mengendur. Sepotongnya memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi spiritualnya. Secara bertahap, saat kereta perlahan bergerak maju, semakin banyak energi spiritual berkumpul di sekitar Wang Lin. Di bawah energi spiritual yang padat, semua kuda tiba-tiba menjadi sangat hidup. Bahkan mata para seniman bela diri fana itu berbinar. Mereka tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang membuat tubuh mereka terasa hangat dan nyaman. Setelah sekian lama, energi spiritual di tubuh Wang Lin menjadi tenang dan energi spiritual di sekitar area tersebut menghilang. Kepala para seniman bela diri tiba-tiba menjadi jelas ketika mereka berbicara satu sama lain tentang apa yang baru saja mereka alami. Saat kelompok itu terus bergerak maju, malam akhirnya tiba. Lingkaran gerbong terbentuk di pinggir jalan. Beberapa gadis pelayan turun dari gerbong dan mulai menyiapkan makan malam. Beberapa dari mereka melirik Wang Lin dan berbicara di antara mereka sendiri. Tidak sulit untuk memahami mengapa semua pelayan wanita memandang Wang Lin. Saat ini, ia memiliki pesona yang tak terkatakan. Meskipun penampilannya normal, dia memiliki aura yang sangat istimewa pada dirinya. Wang Lin duduk bersandar di pohon besar sambil menatap langit yang perlahan mulai gelap. Dia merasakan ketenangan pikiran yang belum pernah dia alami selama 400 tahun terakhir. Ini berasal dari warisan ingatan dewa kuno. Dulu ketika Tusi tidak bisa melakukan perjalanan di antara bintang-bintang, dia sering melihat ke langit seperti ini. Ketenangan pikiran ini menyebabkan energi spiritual di tubuh Wang Lin muncul kembali, namun Wang Lin saat ini tidak memperhatikan energi spiritual tersebut dan, untuk pertama kalinya, dia memperhatikan aura kabut merah di sekelilingnya. Zat merah itu perlahan menghilang dengan pikirannya yang tenang. Dia tahu jika dia terus melakukan ini maka zat merah itu akan hilang setelah beberapa tahun. Wang Lin telah memperhatikan zat merah ini sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia tahu ini disebabkan oleh pembunuhannya selama 400 tahun. Meskipun dia tahu bahwa membiarkan zat merah ini menghilang akan membantunya memasuki tahap pemutusan roh, dia masih merasa itu sedikit sia-sia. Wang Lin merenung sejenak. Setelah memikirkannya, dia mulai membuat zat merah di sekitarnya mendidih dan perlahan mengembun. Namun, setelah menyusutkannya menjadi 1/10 dari ukuran aslinya, Wang Lin tidak bisa lagi memadatkannya lebih jauh, tidak peduli seberapa keras usahanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia hendak mencoba lagi, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para pelayan wanita. Dia melihat seorang gadis pelayan mengenakan pakaian merah berjalan ke arahnya dengan daging asap dan anggur. Gelombang aroma mengalir ke arah Wang Lin saat gadis itu mendekat. Dia meletakkan daging dan anggur sambil dengan penasaran menatap Wang Lin sebentar dan berkata, "Terima kasih." Gadis ini adalah gadis pelayan yang duduk bersama wanita muda di kereta tadi. Dia mengambil anggur itu, memindainya dengan akal sehatnya, lalu menyesapnya. Rasa panas dan pedas tiba-tiba memasuki tubuhnya. Dalam 400 tahun ini adalah salah satu dari beberapa kali Wang Lin meminum anggur apapun. Dulu sebelum dia memasuki jalur kultivasi, ayahnya hanya akan mengambil anggur ketika paman keempatnya berkunjung. Kapanpun itu terjadi, Wang Lin diam-diam akan minum sedikit, lalu terkikik ke arah ayah dan paman keempatnya dengan wajah merah. Dengan sedikit kesedihan, Wang Lin meneguk lagi. Gadis itu membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian seseorang memanggilnya. Gadis itu menjawab. Matanya yang cantik menatap Wang Lin sebelum dia berbalik dan pergi. Karena Wang Lin adalah seorang kultivator, dia tidak perlu makan, jadi makanan manusia tidak menarik baginya. Daging asap itu tertinggal di tempatnya, tapi anggur ini mengingatkannya pada sesuatu, jadi dia terus meminumnya sampai semuanya habis. Di tengah malam, para seniman bela diri membuat lubang api. Semburan tawa datang dari orang-orang yang berkumpul di sekitar mereka. Saat Wang Lin mendengarkan tawa mereka, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Beberapa seniman bela diri menjadi sangat berani setelah minum sedikit dan menggoda gadis pelayan untuk beberapa waktu pribadi. Melihat manusia fana ini, Wang Lin tanpa sadar memikirkan Li Muwan.
Pada saat itu, Lu Xing tiba di samping Wang Lin dengan 2 kendi anggur. Setelah memberikan kendi kepada Wang Lin, dia duduk di sebelahnya dan berkata, "Adik, obatmu memang efektif. Nona sudah lebih baik. Ini, bersulang untukmu." Dengan itu, dia memiringkan kendi dan mengisi cangkirnya, tetapi kemudian dia melihat bahwa Wang Lin bahkan tidak menggunakan cangkir dan meminum seteguk besar langsung dari cangkirnya. Dia tertawa. Setelah meminum anggur di dalam cangkir, dia meniru Wang Lin dan meminum seteguk besar dari jagnya. "Bukankah kamu mengatakan bahwa gadis pelayanlah yang sakit? Kenapa sekarang nona muda itu?" Wang Lin tersenyum tipis sambil menatap Lu Xing. Wajah lama Lu Xing memerah. Dia merasa sangat malu sambil menamparkan kakinya dan berkata, "Adik, ini salahku. Bagaimana dengan ini, begitu kita sampai di ibu kota, jika Anda memiliki masalah, Anda bisa datang ke toko Southern Heaven untuk menemukan saya. Selama saya mampu, saya tidak akan ragu untuk membantu." Wang Lin tersenyum. Dia tidak lagi berbicara. Dia hanya perlahan menikmati rasa anggurnya. Lu Xing melihat kendi kosong di tanah, lalu melihat kendi yang hampir kosong di tangan Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki memiliki toleransi yang sangat baik terhadap anggur. Sepi di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke api unggun dan bersaing dengan saudara-saudaraku?" Wang Lin secara refleks ingin menolak, tapi, setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin mengikuti Lu Xing ke api. Ada banyak seniman bela diri di sana. Mereka semua tertawa sambil membicarakan kejadian menyenangkan yang mereka alami. Lu Xing naik dan menendang orang yang sedang berbicara dan dengan bercanda memarahi, "Wang Laowu, aku sudah sering mendengar kamu berbicara tentang buah persik kecil King Fen Lao. Saya kira dia melayani Anda dengan baik. Saat kita kembali, aku akan memeriksa apakah kamu hanya sesumbar." Orang bernama Wang pindah untuk memberi 2 tempat bagi Lu Xing dan Wang Lin sambil berkata, "Karena kamu mengurus bisnis begitu cepat, saya akan menanggung tagihannya. Aku masih punya waktu untuk mengejarmu." Saat dikatakan, semua orang di sekitar mulai tertawa dan Lu Xing dengan bercanda memarahi sedikit sebelum duduk bersama Wang Lin. Wang Lin dengan santai memandangi manusia di sekitarnya. Dia merasa sangat menyesal. Meskipun hidup orang-orang ini singkat dan hanya 1 hembusan nafas darinya sudah cukup untuk membunuh mereka berkali-kali, kebahagiaan mereka adalah sesuatu yang tidak dia miliki. Malam ini, Wang Lin minum banyak anggur. Meskipun dia tidak banyak bicara, orang lain di sekitarnya mengenalnya dan tertawa serta minum bersamanya. Belakangan, beberapa gadis pelayan yang pemberani dan berani juga bergabung dengan mereka, termasuk gadis pelayan yang memberinya makanan. Namun, dia hanya duduk di sebelah Wang Lin. Tatapannya yang berkilau sering kali tertuju padanya, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Baru pada tengah malam semua orang tertidur karena mabuk dan semua gadis pelayan kembali tidur di gerbong. Selain beberapa orang yang berjaga di kejauhan, semua orang tertidur. Perkemahan benar-benar sunyi, hanya terdengar beberapa suara letupan api. Suara ini tidak hanya tidak mengganggu tidur siapapun, tetapi juga membantu mereka tidur lebih nyenyak. Wang Lin berdiri dan berjalan ke pohon besar sebelum duduk. Duduk sambil bersandar di pohon, ia merasakan gelombang ketenangan. Sebelumnya, hanya untuk sementara, dia lupa bahwa dia adalah seorang kultivator dan berpikir bahwa dia adalah manusia biasa seperti orang lain. Dia menutup matanya dan memeriksa tubuhnya. Yang mengejutkan, tingkat kultivasinya telah menembus tahap awal Nas Chen Soul ke tahap pertengahan. Meski dia sudah berada di puncak tahap awal dan bisa menerobos kapan saja, dia tidak menyangka akan secepat ini. Namun, zat merah di sekitar tubuhnya telah sedikit hilang. Dia merasa jika dia membiarkan zat merah ini menghilang, dia akan menyesalinya di kemudian hari. Indera ilahinya memasuki zat merah sekali lagi untuk memadatkannya.